Hujan turun dengan sangat deras membasahi tanah pemakaman yang dingin sunyi di pinggiran kota Jakarta yang biasanya sangat sibuk. Adrian Wijaya berdiri kaku di bawah payung hitam besar yang dipegang oleh asisten pribadinya yang setia, sementara matanya menatap kosong ke arah peti mati ibunya. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja menyengat indera penciumannya, namun hatinya terasa benar-benar mati dan hampa tanpa sisa harapan sedikit pun. Kehilangan wanita yang merupakan satu-satunya alasan baginya untuk terus berjuang di dunia korporasi yang kejam ini adalah sebuah luka yang sangat dalam. Di sekelilingnya berdiri barisan orang-orang berbaju hitam yang datang bukan untuk memberikan penghormatan terakhir yang tulus, melainkan hanya untuk sekadar menunjukkan wajah. Adrian sangat menyadari bahwa sebagian besar dari mereka adalah serigala berbulu domba yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam kerajaan bisnis yang ditinggalkan. Ibunya adalah pilar kekuatan yang menjaga stabilitas keluarga Wijaya dan sekarang setelah pilar itu runtuh, maka fondasi kekuasaan Adrian mulai terasa sangat goyah. Dia bisa merasakan tatapan tajam dan penuh ambisi dari para pemegang saham yang hadir di sana secara langsung pagi ini. Bramantyo Wijaya, paman kandung Adrian yang memiliki senyum licin, melangkah mendekat dengan langkah kaki yang sangat tenang dan penuh dengan percaya diri yang tinggi. Pria tua itu meletakkan tangannya di bahu Adrian yang masih gemetar karena menahan tangis. Namun tekanan tangannya terasa seperti sebuah ancaman yang nyata. Dia berbisik dengan suara yang sangat rendah tentang masa depan perusahaan yang menurutnya memerlukan kepemimpinan yang lebih kuat dan berpengalaman daripada seorang pemuda yang sedang berduka. Adrian hanya diam membisu tanpa kata, karena dia merasa energinya telah benar-benar habis terkuras oleh rasa sedih. Setelah upacara pemakaman yang melelahkan itu berakhir, Adrian segera kembali ke kantor pusat Wijaya Corp yang terletak di gedung pencakar langit yang sangat mewah. Ruang kerjanya yang luas kini terasa seperti penjara yang dingin karena tidak ada lagi panggilan telepon hangat dari ibunya yang selalu menanyakan kabarnya. Dia menatap tumpukan dokumen yang memerlukan tanda tangannya, tetapi pikirannya melayang jauh ke masa kecilnya saat ibunya masih berjuang sendirian untuk membesarkannya. Kenangan itu justru membuat dadanya terasa semakin sesak dan sulit untuk bernapas di tengah kemewahan yang selama ini dia kejar dengan susah payah. Malam mulai turun menyelimuti kota, namun Adrian masih saja duduk terdiam di kursi kebesarannya tanpa menyalakan lampu ruangan sehingga hanya cahaya kota yang masuk. Pikirannya dipenuhi dengan rasa bersalah yang mendalam karena dia merasa terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan kesehatan ibunya yang terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Setiap keberhasilan proyek dan kenaikan harga saham yang dia capai sekarang terasa sangat tidak berarti jika dibandingkan dengan 1 menit waktu bersama ibunya. Hidupnya yang dulu penuh dengan ambisi sekarang berubah menjadi sebuah lorong gelap yang panjang tanpa ada tanda-tanda cahaya di ujung sana. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk dengan pelan oleh sekretaris senior yang telah bekerja lama untuk keluarganya yang ingin mengingatkan jadwal pertemuan makan malam dengan investor asing. Adrian menolak mentah-mentah ajakan tersebut dengan nada suara yang sangat dingin dan memerintahkan semua orang untuk segera meninggalkan gedung dan membiarkannya sendirian dalam kegelapan. Dia ingin menghilang dari muka bumi ini karena beban tanggung jawab sebagai CEO Wijaya Corp terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian tanpa dukungan moral. Kegelapan di dalam hatinya sekarang jauh lebih pekat daripada kegelapan malam yang menyelimuti seluruh kota Jakarta yang sangat bising. Keesokan harinya suasana di kantor semakin tegang karena Bramantyo mulai melakukan manuver politik dengan mengumpulkan para direktur untuk membahas ketidakhadiran Adrian dalam pertemuan-pertemuan penting belakangan ini. Adrian yang baru tiba dengan mata merah dan wajah yang sangat kusam langsung disambut dengan atmosfer permusuhan yang sangat kental di ruang rapat utama tersebut. Pamannya secara terang-terangan mempertanyakan stabilitas mental Adrian untuk terus memimpin perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan dan tanggung jawab sosial yang sangat luas. Adrian hanya menatap mereka semua dengan pandangan meremehkan, karena dia tahu persis apa tujuan busuk di balik semua itu. Meskipun hatinya hancur, Adrian masih memiliki sisa-sisa ketajaman berpikir yang membuatnya mampu membalas argumen pamannya dengan kata-kata yang sangat singkat, namun sangat mematikan bagi lawan. Dia menegaskan bahwa selama namanya masih tercantum sebagai pemilik saham mayoritas, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa menggulingkan posisinya dengan cara curang. Namun di balik ketegasannya itu,
Adrian merasa jiwanya semakin rapuh dan ingin segera melarikan diri dari sandiwara kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan ini. Dia merasa seperti seorang prajurit yang terus dipaksa berperang di medan tempur yang sudah tidak lagi memiliki makna baginya. Sepulang dari kantor, Adrian tidak pergi ke rumah mewahnya, melainkan berkendara tanpa tujuan melewati jalanan kota yang mulai basah kembali karena hujan rintik yang turun. Dia mematikan ponselnya agar tidak ada yang bisa mengganggunya dan membiarkan mobilnya melaju mengikuti insting yang entah akan membawanya kemana malam ini. Pikirannya terus berputar pada kata-kata ibunya sebelum meninggal yang berpesan agar dia tetap menjadi manusia yang memiliki hati nurani, meskipun berada di puncak kesuksesan. Namun saat ini Adrian merasa nuraninya telah ikut terkubur bersama peti mati ibunya di tanah pemakaman yang sunyi dan sangat dingin itu. Dia berhenti di sebuah jembatan tua yang menghadap ke sungai yang mengalir deras dan turun dari mobilnya untuk merasakan hembusan angin malam yang sangat menusuk tulang. Adrian berdiri di tepi pembatas jembatan, sambil menatap pantulan lampu kota yang bergoyang di permukaan air yang gelap dan bergolak dengan sangat hebatnya. Terbersit pikiran pendek untuk mengakhiri segalanya di sini agar dia bisa segera menyusul ibunya dan terbebas dari semua penderitaan batin yang tidak tertahankan ini. Dunianya terasa sudah berakhir dan tidak ada lagi alasan yang cukup kuat baginya untuk bangun setiap pagi dan menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Bayangan wajah ibunya yang tersenyum lembut tiba-tiba muncul di dalam ingatannya, dan hal itu membuat Adrian jatuh terduduk di atas trotoar, sambil menangis dengan sangat keras. Dia adalah seorang CEO muda yang ditakuti di dunia bisnis. Namun saat ini dia hanyalah seorang anak yang merindukan kasih sayang seorang ibu yang tulus. Tangisannya tenggelam di tengah suara deru kendaraan yang melintas, dan suara gemericik air hujan yang semakin lama semakin deras membasahi tubuhnya yang kaku. Dia merasa benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya, di mana kemewahan harta tidak bisa memberikan ketenangan jiwa sedikit pun padanya. Beberapa jam berlalu dan Adrian masih saja berada di sana hingga pakaian mahalnya basah kuyup dan tubuhnya mulai menggigil karena suhu udara yang semakin menurun dengan cepat. Dia merasa seolah-olah seluruh alam semesta sedang ikut berduka bersamanya dan meratapi nasibnya yang malang meskipun dia memiliki segalanya secara materi di dunia ini. Adrian bertanya-tanya apakah ada orang di luar sana yang benar-benar peduli padanya sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai pemimpin dari Wijaya Corp yang kaya raya. Rasa kesepian yang mendalam itu mencekik lehernya hingga dia merasa sulit untuk sekadar menarik napas panjang dan melepaskan beban di dada. Akhirnya dengan sisa tenaga yang masih ada, Adrian bangkit berdiri dan berjalan perlahan menuju mobilnya dengan langkah kaki yang terasa sangat berat seperti terikat oleh beban besi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus meratapi nasib di tempat ini karena musuh-musuhnya pasti sedang berpesta merayakan kelemahannya yang mulai terlihat secara publik. Meskipun keinginan untuk hidup sudah sangat menipis, dia merasa memiliki kewajiban moral untuk setidaknya menjaga warisan ibunya agar tidak jatuh ke tangan orang jahat. Dia menghidupkan mesin mobilnya dan mulai berkendara kembali menuju pusat kota dengan perasaan yang masih sangat tidak menentu dan penuh dengan keraguan. Di tengah perjalanan dia melewati sebuah kawasan pemukiman sederhana yang terlihat sangat tenang dan jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis yang biasanya dia kunjungi setiap hari. Adrian merasa ada dorongan aneh untuk menepi di depan sebuah toko buku tua yang sudah hampir tutup, namun masih menyisakan cahaya remang-remang dari dalamnya. Dia tidak tahu mengapa hatinya merasa tertarik untuk singgah di tempat sekecil itu. Tetapi dia memutuskan untuk turun dan mencoba mencari sedikit kedamaian di sana. Mungkin aroma kertas tua dan kesunyian di dalam toko buku itu bisa membantunya untuk sejenak melupakan badai yang sedang menerjang kehidupannya yang sangat kacau. Pintu toko itu berbunyi saat Adrian masuk, dan dia langsung disambut oleh kehangatan udara yang sangat berbeda dengan hawa dingin di luar sana yang sangat ekstrem. Toko itu dipenuhi dengan rak-rak kayu yang tinggi dan tumpukan buku yang disusun dengan sangat rapi, meskipun ruangannya terasa cukup sempit bagi orang sebesar dia. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong buku, sambil menyentuh sampul-sampul buku yang terasa kasar di bawah ujung jari-jarinya yang masih terasa sangat dingin karena kehujanan. Disinilah untuk pertama kalinya, setelah beberapa hari Adrian merasa detak jantungnya mulai sedikit melambat. Dan pernapasan yang tadinya sesak menjadi agak lebih teratur.
Seorang wanita muda yang sedang sibuk merapikan buku di sudut ruangan menoleh ke arahnya dengan tatapan yang sangat tenang dan ramah tanpa ada kesan menghakimi. Wanita itu tidak mengenali Adrian sebagai CEO terkenal, melainkan hanya melihatnya sebagai seorang pria yang tampak sangat hancur dan membutuhkan tempat untuk berteduh sejenak. Dia tersenyum tipis dan menawarkan secangkir teh hangat kepada Adrian yang masih berdiri mematung di tengah ruangan dengan pakaian yang basah kuyup seluruhnya. Adrian merasa sangat terkejut dengan kebaikan hati orang asing tersebut yang memberikan perhatian tulus, tanpa mengetahui status sosialnya yang sangat tinggi di masyarakat luas. Adrian menerima cangkir teh itu dengan tangan yang gemetar dan merasakan kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya menuju ke seluruh bagian tubuhnya yang sudah mulai mati rasa. Dia meminum teh itu secara perlahan sambil menatap wanita yang sedang melanjutkan pekerjaannya dengan sangat tenang, seolah-olah dunia luar yang kacau tidak pernah ada. Kesederhanaan di tempat ini mulai menyentuh bagian terdalam dari jiwanya yang selama ini tertutup oleh lapisan emas dan kesombongan dunia korporasi yang sangat palsu. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam tatapan mata wanita itu, yang seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam luka yang disembunyikannya. Mereka tidak banyak bicara malam itu, tetapi kehadiran wanita tersebut di ruangan yang sama memberikan rasa nyaman yang sudah lama tidak dirasakan oleh Adrian sejak lama. Adrian duduk di sebuah kursi kayu tua, sambil menatap hujan yang masih terus mengguyur kaca jendela toko buku itu, dengan suara yang sangat berirama lembut. Pikiran untuk mengakhiri hidup yang tadi sempat melintas sekarang mulai memudar perlahan digantikan oleh rasa penasaran yang kecil tentang siapa sebenarnya wanita di depannya ini. Terkadang sebuah pertemuan yang tidak terduga di tempat yang paling sederhana bisa menjadi awal dari sebuah perubahan besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sebelum Adrian pergi, dia meletakkan cangkir kosong itu di atas meja dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat serak karena terlalu lama tidak berbicara secara normal. Wanita itu hanya mengangguk pelan dan berpesan agar Adrian lebih berhati-hati saat berkendara pulang karena jalanan sangat licin dan cuaca sedang sangat tidak bersahabat. Adrian keluar dari toko buku itu dengan perasaan yang sedikit lebih ringan meskipun beban masalah di kantor dan rasa duka masih tetap membayangi setiap langkahnya. Dia kembali masuk ke dalam mobilnya dan melihat bayangan dirinya di cermin yang kini tampak sedikit lebih hidup daripada beberapa jam yang lalu saat di jembatan. Sepanjang perjalanan pulang, Adrian terus memikirkan senyum tenang wanita di toko buku itu, yang terasa sangat kontras dengan wajah-wajah penuh ambisi di kantor Wijaya Corp. Dia menyadari bahwa dia telah terlalu lama hidup di dalam gelembung kekuasaan yang membuatnya lupa akan indahnya interaksi manusia yang tulus tanpa ada kepentingan bisnis. Meskipun dia masih merasa sangat sedih karena kehilangan ibunya, sekarang ada sedikit ruang di hatinya untuk mulai memikirkan cara untuk terus bertahan hidup. Mungkin ini adalah cara semesta untuk menunjukkan padanya bahwa masih ada keindahan di dunia ini jika dia mau membuka mata dan hatinya sedikit lebih lebar lagi. Sesampainya di rumah, Adrian langsung mandi dan mengganti pakaiannya dengan yang kering. Kemudian mencoba untuk memejamkan mata di atas tempat tidur besarnya yang terasa sangat hampa. Bayangan ibunya tetap ada di sana, tetapi kali ini bayangan itu tidak lagi membawa rasa sesak yang luar biasa, melainkan sebuah bisikan untuk terus melangkah maju. Dia bermimpi tentang padang rumput yang luas di mana ibunya sedang melambai padanya dari kejauhan dengan wajah yang sangat cantik dan penuh dengan kedamaian abadi. Untuk pertama kalinya setelah kepergian ibunya, Adrian bisa tertidur dengan sedikit lebih tenang, meskipun esok hari badai konflik di Wijaya Corp masih akan menantinya. Keesokan paginya, Adrian bangun dengan semangat yang sedikit berbeda meskipun kesedihan itu belum sepenuhnya hilang dari dalam relung jiwanya yang terdalam dan sangat luas. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya dan menatap cermin dengan pandangan yang penuh dengan tekad untuk tidak membiarkan Bramanco menghancurkan apa yang telah dibangun ibunya. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat panjang dan penuh dengan duri, tetapi pertemuan singkat semalam di toko buku itu telah memberinya sedikit kekuatan tambahan. Adrian Wijaya, sang CEO yang hampir menyerah pada takdir, kini siap untuk kembali bertarung demi keadilan dan kehormatan keluarganya yang sedang dipertaruhkan. Sebelum berangkat ke kantor, dia sempat melihat kartu nama toko buku tua yang sempat dia ambil dari meja sebelum dia keluar dari tempat yang sangat hangat itu.
Nama toko itu adalah Melodi Hati dan dia berjanji dalam hati bahwa dia akan kembali ke sana suatu saat nanti setelah urusannya selesai semua. Sekarang fokus utamanya adalah menghadapi para pengkhianat di Dewan Direksi dan membuktikan bahwa dia masih merupakan pemimpin yang sah dan sangat tangguh bagi Wijaya Corp. Dengan langkah yang mantap Adrian melangkah keluar dari rumahnya menuju mobil jemputan yang sudah menunggunya di depan pintu masuk utama dengan sangat siap. Sinar matahari pagi yang masuk menembus jendela kaca besar di lantai paling atas gedung Wijaya Corp terasa sangat menyilaukan mata Adrian yang masih terasa sangat perih karena kurang tidur. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni berkualitas tinggi tumpukan laporan keuangan dan dokumen kontrak proyek besar menanti untuk segera ditinjau dan ditandatangani olehnya secara langsung hari ini. Namun pikiran pria itu terus melayang kembali pada suasana tenang di toko buku kecil yang dia kunjungi secara tidak sengaja di tengah guyuran hujan deras pada malam sebelumnya yang sangat dingin. Bramantio masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, sambil membawa senyum sinis yang selalu berhasil, membuat suasana di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan tidak nyaman bagi siapapun. Paman Adrian itu mulai berbicara tentang rencana divestasi beberapa anak perusahaan yang dianggap tidak menguntungkan lagi bagi masa depan korporasi yang sedang menghadapi banyak sekali tantangan berat di pasar global. Adrian mendengarkan setiap perkataan pamannya dengan ekspresi wajah yang datar, meskipun di dalam hatinya dia merasakan kemarahan yang luar biasa, karena tahu bahwa itu hanyalah cara untuk memperlemah posisinya secara perlahan. Setelah pertemuan yang melelahkan itu berakhir, Adrian memutuskan untuk meninggalkan kantor lebih awal karena dia merasa energinya benar-benar terkuras oleh intrik politik yang sangat kotor di lingkungan keluarga Wijaya. Dia mengendarai mobilnya melintasi jalanan kota yang mulai kembali diguyur hujan rintik seolah-olah langit ikut merasakan kesedihan mendalam yang terus menghantui jiwanya yang sangat terluka saat ini. Tanpa sadar roda mobilnya kembali membawanya menuju kawasan pemukiman sederhana tempat toko buku Melodi Hati berada karena tempat itu seolah-olah memiliki daya tarik magis yang sangat sulit untuk dia lawan. Setibanya di depan toko buku tua itu, Adrian melihat Elara sedang sibuk memindahkan beberapa pot bunga kecil ke bawah atap agar tidak terkena air hujan yang semakin lama semakin deras. Elara menoleh dan tersenyum ketika melihat sosok Adrian yang berdiri mematung di pinggir jalan dengan tatapan mata yang masih terlihat sangat kosong dan penuh dengan beban pikiran yang sangat berat. Wanita itu melambaikan tangannya dengan sangat ramah, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan mengajaknya untuk segera masuk ke dalam tokonya yang hangat. Suasana di dalam toko buku sore itu terasa sangat nyaman dengan aroma kertas tua yang bercampur dengan wangi teh melati yang baru saja diseduh oleh Elara di dapur kecilnya. Elara memberikan sehelai handuk kering kepada Adrian untuk mengusap sisa-sisa air hujan di rambutnya, sambil mulai bercerita tentang kesibukannya hari itu dalam merawat buku-buku kuno yang sangat berharga. Adrian hanya mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali meminum teh hangat yang diberikan kepadanya karena suara lembut. Elara terasa seperti obat penenang yang sangat ampuh bagi saraf-sarafnya yang selama ini selalu dalam keadaan tegang. Tiba-tiba, Elara mengeluarkan sepotong roti gandum yang masih hangat dan membaginya menjadi 2 bagian, kemudian memberikan bagian yang lebih besar kepada Adrian dengan gerakan tangan yang sangat tulus. Dia mengatakan bahwa makanan sederhana yang dibagikan dengan rasa ikhlas jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan mewah yang dimakan dalam kesendirian yang penuh dengan rasa benci dan dendam terhadap dunia luar. Adrian menatap potongan roti itu dengan perasaan yang campur aduk karena selama ini dia selalu dikelilingi oleh kemewahan, namun belum pernah merasakan perhatian sekecil ini dari orang lain yang baru dikenalnya. Sambil menikmati roti tersebut, Elara mulai memainkan sebuah melodi sederhana pada piano tua yang diletakkan di sudut ruangan toko buku tersebut dengan gerakan jari yang sangat lincah dan penuh perasaan. Melodi yang dimainkannya terdengar sangat menyentuh hati dan seolah-olah menceritakan tentang harapan yang tumbuh di tengah kehancuran jiwa yang paling dalam sekalipun bagi setiap manusia yang mau terus berjuang. Adrian menutup matanya dan membiarkan setiap nada masuk ke dalam relung jiwanya yang paling dalam hingga dia merasakan sebuah dorongan aneh untuk kembali membuka diri terhadap kehidupan yang sangat nyata. Elara kemudian bercerita bahwa dia juga pernah kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya dalam sebuah tragedi yang sangat memilukan beberapa tahun yang lalu,
hingga dia hampir menyerah pada keadaan yang sangat sulit. Namun dia menyadari bahwa cara terbaik untuk menghormati mereka yang sudah tiada adalah dengan terus hidup dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi orang lain di sekitarnya yang juga sedang mengalami kesulitan. Mendengar cerita itu, Adrian merasa seperti diingatkan kembali pada sosok ibunya yang selalu ingin melihatnya menjadi pribadi yang tangguh, namun tetap memiliki kasih sayang yang sangat besar terhadap sesama makhluk hidup. Percakapan yang mendalam di antara mereka terus berlanjut hingga malam semakin larut dan suara hujan di luar sana mulai mereda secara perlahan menyisakan udara yang sangat segar dan menenangkan jiwa. Adrian mulai berani menceritakan tentang rasa sesak di dadanya akibat tekanan pekerjaan, dan rasa kehilangan yang sangat berat yang selama ini dia simpan rapat-rapat dari semua orang di sekitarnya. Elara mendengarkan tanpa pernah menyela sedikit pun, dan hanya memberikan tatapan mata yang penuh dengan empati yang sangat tulus, tanpa ada maksud tersembunyi untuk mengambil keuntungan dari kerapuhan mental Adrian malam itu. Bagi Adrian, kehadiran Elara seperti sebuah oase di tengah padang pasir yang sangat gersang dan penuh dengan duri-duri tajam yang siap melukai setiap langkah kaki yang dia ambil setiap harinya. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia terlalu fokus pada angka-angka di laporan keuangan hingga melupakan pentingnya memiliki kesehatan mental yang baik untuk tetap bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Elara tidak mencoba untuk memberikan solusi yang rumit atas masalah yang dihadapi Adrian, melainkan hanya memberikan ruang bagi Adrian untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu memakai topeng kepalsuan seorang CEO. Sebelum pulang, Adrian menatap piano tua itu sekali lagi dan berjanji dalam hati bahwa dia akan mencoba untuk melawan rasa depresi yang selama ini hampir menenggelamkan jiwanya ke dasar kegelapan. Dia merasakan sebuah keinginan baru untuk bangun di esok hari, dan melihat ke arah mana takdir akan membawanya setelah pertemuan yang sangat berarti dengan wanita sederhana yang luar biasa ini. Elara mengantar Adrian sampai ke depan pintu toko dan memberikan sebuah buku kecil tentang filosofi kehidupan yang dia harap bisa membantu Adrian menemukan kembali arti dari setiap napas yang dia hirup. Adrian masuk ke dalam mobilnya dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan stabil jika dibandingkan dengan saat dia pertama kali datang ke tempat ini beberapa jam yang lalu dengan pikiran kacau. Dia melihat bayangan Elara yang masih berdiri di depan pintu toko melalui cermin lipat mobilnya dan merasa ada sebuah ikatan batin yang mulai terbentuk di antara mereka secara perlahan. Meskipun dia tahu bahwa Bramantio pasti sedang merencanakan sesuatu yang lebih buruk di kantor besok pagi sekarang, Adrian merasa memiliki senjata baru untuk menghadapi semua tantangan itu dengan kepala tegak. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah besarnya Adrian, tidak lagi mendengarkan berita ekonomi di radio, melainkan mencoba mengingat melodi piano yang dimainkan oleh Elara tadi dengan sangat indah dan penuh perasaan. Dia menyadari bahwa uang dan kekuasaan memang bisa memberikan kenyamanan fisik, tetapi kedamaian batin hanya bisa didapatkan melalui hubungan antar manusia yang didasari oleh ketulusan dan kasih sayang yang murni. Adrian tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak pemakaman ibunya, dan senyuman itu bukan karena kemenangan bisnis, melainkan karena dia merasa beban di pundaknya sedikit demi sedikit mulai terangkat dengan sangat ringan. Sesampainya di rumah, Adrian langsung menuju ke perpustakaan pribadinya dan mulai membaca buku yang diberikan oleh Elara tadi, sambil duduk di kursi goyang kesayangan almarhumah ibunya yang masih tertata rapi. Setiap kata yang tertulis di dalam buku itu seolah-olah berbicara langsung kepada hatinya yang sedang haus akan makna hidup yang lebih tinggi daripada sekadar menumpuk kekayaan materi yang fana. Dia merasa kehadiran ibunya masih tetap ada di ruangan itu dan memberikan restu baginya untuk mencari kebahagiaan baru di tengah puing-puing kesedihan yang selama ini terus membelenggu setiap langkah kakinya yang berat. Keesokan paginya Adrian datang ke kantor dengan aura yang sangat berbeda sehingga membuat banyak karyawannya merasa terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada bos mereka yang biasanya sangat kaku. Dia menyapa beberapa stafnya dengan ramah dan memberikan instruksi kerja dengan suara yang lebih tenang, namun tetap tegas sehingga menciptakan atmosfer kerja yang jauh lebih positif dan produktif bagi semuanya. Bramantio yang melihat perubahan drastis pada keponakannya itu, mulai merasa curiga dan segera memerintahkan orang kepercayaannya untuk menyelidiki aktivitas Adrian di luar jam kerja kantor yang dianggapnya sangat mencurigakan belakangan ini.
Adrian menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh kaki tangan pamannya, namun hal itu tidak membuatnya merasa takut lagi karena dia sudah memiliki tujuan hidup yang jauh lebih jelas dan kuat. Dia mulai menyusun strategi baru untuk mengamankan aset-aset penting perusahaan yang sedang diincar oleh Bramantio, dengan bantuan beberapa orang kepercayaan ibunya yang selama ini tetap setia mendukung kepemimpinannya di Wijaya Corp. Setiap kali dia merasa lelah atau ragu, dia akan mengingat wajah Elara dan melodi piano yang menenangkan itu, sehingga semangatnya kembali berkobar untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan cara yang sangat elegan. Sore harinya, Adrian mengirimkan sebuah buket bunga mawar putih ke toko buku Melodi Hati, sebagai ucapan terima kasih atas bantuan moral yang telah diberikan oleh Elara kepadanya pada malam sebelumnya. Dia menyertakan sebuah catatan kecil yang berisi janji untuk segera kembali berkunjung ke sana. Setelah semua urusan penting di kantor bisa dia selesaikan dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Elara yang menerima bunga itu hanya tersenyum simpul dan meletakkannya di atas meja kerjanya, sambil terus melanjutkan pekerjaannya dalam merawat buku-buku tua yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan sejarah manusia. Pertemuan singkat dengan Elara telah mengubah perspektif Adrian tentang banyak hal dalam hidup ini, termasuk bagaimana dia harus bersikap terhadap musuh-musuhnya yang selama ini selalu ingin menjatuhkannya dari puncak kekuasaan. Dia belajar untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan kecerdasan dan ketenangan yang selama ini menjadi ciri khas dari kepemimpinan ibunya yang sangat disegani oleh banyak orang di dunia bisnis. Adrian merasa seperti sedang lahir kembali sebagai sosok pemimpin yang baru yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga memiliki kecerdasan emosional yang sangat matang dalam menghadapi segala macam situasi. Dia mulai melakukan audit internal secara menyeluruh terhadap semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Bramantio selama beberapa bulan terakhir untuk mencari bukti-bukti penyelewengan dana perusahaan yang sangat merugikan bagi para pemegang saham. Adrian bekerja dengan sangat teliti dan tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menjatuhkan pamannya secara permanen, tanpa menimbulkan kegaduhan yang berlebihan di mata publik. Fokusnya sekarang benar-benar terarah pada pemulihan nama baik keluarga Wijaya, dan memastikan bahwa warisan ibunya akan terus terjaga dengan aman untuk generasi-generasi mendatang yang akan meneruskan perjuangannya nanti. Di sisi lain, Elara mulai merasa ada sesuatu yang istimewa dari kehadiran Adrian dalam hidupnya. Meskipun dia tahu bahwa pria itu berasal dari dunia yang sangat berbeda jauh dengan kehidupannya yang sederhana. Dia merasa senang bisa membantu seseorang menemukan kembali harapan hidupnya. Meskipun dia sendiri juga masih harus berjuang dengan segala keterbatasan ekonomi yang dia miliki untuk mempertahankan toko buku kecil kesayangannya itu. Mereka berdua, tanpa disadari, telah menjadi saling menguatkan dalam menghadapi badai kehidupan masing-masing dengan cara yang sangat unik dan penuh dengan kedalaman emosi yang sangat jarang ditemukan di dunia modern. Malam itu Adrian kembali pulang ke rumah dengan perasaan bangga, karena dia berhasil menemukan beberapa dokumen penting yang bisa menjadi bukti kuat atas pengkhianatan yang dilakukan oleh pamannya terhadap perusahaan milik keluarganya. Dia menatap foto ibunya di dinding ruang tamu dan membisikkan janji bahwa dia tidak akan pernah menyerah sampai keadilan benar-benar ditegakkan dan semua pengkhianat mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kehidupan Adrian yang tadinya gelap, sekarang mulai dihiasi oleh bintang-bintang harapan yang terang benderang berkat pertemuan dengan seorang gadis yang memiliki hati seputih salju dan sehangat sinar matahari pagi yang cerah. Langkah Adrian sekarang terasa sangat ringan dan mantap, seolah-olah dia sudah tahu pasti kemana dia harus melangkah untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya di masa depan yang akan datang nanti. Dia menyadari bahwa setiap luka dan penderitaan yang dia alami adalah bagian dari proses pendewasaan diri yang akan membuatnya menjadi manusia yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Dengan tekad yang bulat, Adrian bersiap untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan dengan senyuman di wajahnya, karena dia tahu bahwa dia tidak lagi sendirian dalam perjuangan yang sangat berat ini. Adrian sekarang mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada angka di saldo banknya yang terus bertambah, melainkan pada ketenangan pikiran yang dia rasakan saat berada di dekat Elara yang sangat sederhana. Dia seringkali meluangkan waktu di sore hari untuk menyamar sebagai seorang pria biasa bernama Aris,
agar bisa berbincang dengan Elara tanpa beban status sosial yang selama ini sangat menghimpit pundaknya yang lelah. Penyamaran ini memberinya kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda yang selama ini tidak pernah dia sadari keberadaannya di tengah kemewahan hidupnya yang sangat palsu. Di dalam toko buku Melodi Hati yang tenang itu, Adrian sering memperhatikan bagaimana jemari Elara yang lentik bekerja dengan sangat hati-hati saat merekatkan kembali lembaran-lembaran kertas yang sudah rapuh termakan usia yang sangat lama. Setiap gerakan tangannya mencerminkan sebuah kesabaran yang luar biasa dan rasa hormat yang mendalam terhadap sejarah, serta pengetahuan yang tersimpan di dalam buku-buku tua yang sedang dia selamatkan dari kehancuran total. Adrian merasa bahwa Elara bukan hanya sedang memperbaiki sebuah benda mati, melainkan sedang menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka melalui setiap sentuhan lembutnya yang penuh dengan kasih sayang yang tulus. Suatu sore saat matahari mulai terbenam di balik deretan gedung tinggi, Elara menceritakan tentang masa lalunya yang penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan toko buku peninggalan ayahnya yang hampir saja disita oleh bank. Dia harus bekerja keras siang dan malam, serta menghemat setiap sen yang dimilikinya hanya untuk memastikan bahwa warisan intelektual keluarganya tidak hilang begitu saja ditelan oleh kerakusan dunia modern yang sangat kejam. Meskipun dia memiliki banyak alasan untuk merasa marah terhadap keadaan, namun Elara memilih untuk tetap bersyukur dan mencari keindahan di balik setiap kesulitan yang datang silih berganti. Adrian merasa sangat tersentuh dengan keberanian Elara yang jauh melebihi keberanian para eksekutif di kantornya yang hanya berani bersembunyi di balik jas mewah dan jabatan tinggi yang mereka miliki saat ini. Dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki kekayaan yang melimpah, namun jiwanya jauh lebih miskin daripada Elara yang mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti aroma teh atau melodi piano di malam hari. Percakapan itu membuat Adrian semakin mengagumi sosok Elara dan membuatnya ingin melindungi wanita itu dari segala macam bahaya yang mungkin akan datang mengancam kedamaian hidupnya yang sangat sederhana itu. Namun di sisi lain, dunia korporasi yang kejam tidak membiarkan Adrian beristirahat terlalu lama, karena Bramantio mulai melancarkan serangan ekonomi yang sangat agresif untuk mengisolasi Adrian dari para pemegang saham utama. Pamannya itu mulai menyebarkan rumor jahat tentang ketidakstabilan mental Adrian sejak kematian ibunya dan mengklaim bahwa kepemimpinan keponakannya itu akan membawa Wijaya Corp menuju jurang kebangkrutan yang sangat mengerikan bagi investor. Bramantio bahkan melakukan pertemuan-pertemuan rahasia di hotel mewah untuk membujuk para dewan direksi agar segera menandatangani petisi mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan sah dari Adrian Wijaya sekarang. Adrian sangat menyadari bahwa jaring-jaring pengkhianatan mulai menutup di sekelilingnya, tetapi dia tetap bersikap tenang karena dia sedang menyusun sebuah rencana serangan balik yang sangat rapi dan mematikan bagi pamannya. Dia menggunakan jaringan intelijen pribadinya untuk melacak setiap transaksi ilegal yang dilakukan oleh Bramantio di luar negeri yang melibatkan pencucian uang perusahaan dalam jumlah yang sangat besar dan sangat fantastis. Adrian tahu bahwa dia harus bergerak dengan sangat hati-hati, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya kehilangan segalanya termasuk kesempatan untuk membersihkan nama baik ibunya yang selama ini dijaga dengan sangat baik. Setiap kali tekanan di kantor terasa terlalu berat untuk ditanggung, Adrian akan melarikan diri ke toko buku Elara untuk sekadar duduk diam dan mendengarkan suara langkah kaki Elara yang sangat menenangkan. Dia merasa bersalah karena telah membohongi Elara tentang identitas aslinya, namun dia merasa takut jika wanita itu akan menjauh darinya jika mengetahui bahwa dia adalah seorang konglomerat yang penuh dengan musuh. Elara menjadi satu-satunya tempat persembunyian yang aman bagi Adrian di mana dia bisa melepas semua beban jabatan dan menjadi manusia biasa yang hanya ingin dicintai dan dihargai apa adanya. Suatu ketika Elara menunjukkan sebuah buku tua yang berisi kumpulan puisi tentang kekuatan cinta yang mampu menaklukkan badai paling hebat sekalipun dalam perjalanan hidup seorang manusia di dunia yang fana ini. Dia membacakan salah satu puisi itu dengan suara yang sangat lembut dan penuh perasaan, sehingga membuat air mata Adrian hampir menetes karena merasakan resonansi yang sangat kuat dengan kondisi hatinya sekarang.
Elara menatap mata Adrian dengan pandangan yang seolah-olah bisa menembus dinding pertahanan yang selama ini dia bangun dengan sangat kokoh untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang lebih dalam lagi. Adrian mulai belajar untuk lebih menghargai waktu dan tidak lagi menganggap bahwa kesuksesan hanya diukur dari pertumbuhan laba bersih perusahaan setiap kuartalnya yang selalu menjadi fokus utamanya selama ini di kantor. Dia mulai mengajak Elara untuk berjalan-jalan di taman kota saat hari libur dan menikmati kesederhanaan hidup yang selama ini dia lewatkan karena terlalu sibuk mengejar ambisi kekuasaan yang tidak pernah ada ujungnya. Bersama Elara, Adrian merasa seperti sedang menyusun kembali kepingan-kepingan jiwanya yang hancur dan mulai melihat warna-warna indah di tengah kegelapan yang selama ini menyelimuti seluruh pandangan matanya yang lelah. Namun ancaman dari Bramantio semakin nyata ketika pamannya itu berhasil memengaruhi beberapa pemasok utama perusahaan untuk menghentikan pengiriman bahan baku secara mendadak dengan tujuan untuk melumpuhkan proses produksi di pabrik. Adrian harus bekerja ekstra keras di balik layar untuk meyakinkan para mitra bisnisnya agar tetap setia dan tidak terpengaruh oleh provokasi murahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan stabilitas ekonomi Wijaya Corp. Dia menyadari bahwa perang ini bukan lagi sekadar perebutan takhta kekuasaan melainkan sebuah perjuangan moral untuk mempertahankan integritas dan nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh almarhumah ibunya. Di tengah situasi yang sangat genting itu, Adrian tetap menyempatkan diri untuk membantu Elara memperbaiki atap toko bukunya yang bocor akibat hujan badai yang melanda kota selama beberapa hari terakhir ini. Meskipun dia tidak terbiasa melakukan pekerjaan kasar, namun Adrian menikmatinya karena dia merasa sedang membangun sesuatu yang nyata dan bermanfaat langsung bagi orang yang sangat dia sayangi dengan tulus hati. Elara tertawa kecil melihat Adrian yang kaku saat memegang palu dan paku. Namun dia merasa sangat terharu dengan kesediaan pria itu untuk membantunya tanpa mengeluh sedikit pun, meskipun pakaiannya kotor. Kedekatan mereka berdua semakin lama semakin dalam hingga menciptakan sebuah ikatan emosional yang sangat kuat yang membuat Adrian merasa bahwa hidupnya sekarang memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dia mulai merencanakan masa depan di mana dia bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu yang kelam dan hidup bahagia bersama Elara tanpa perlu merasa takut akan pengkhianatan dari orang-orang. Namun Adrian juga tahu bahwa sebelum dia bisa mencapai impian itu, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan urusannya dengan Bramantio dan memastikan bahwa semua pengkhianat di perusahaan telah dibersihkan secara total. Bramantio yang merasa usahanya selalu digagalkan oleh Adrian, mulai kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menggunakan cara-cara yang lebih kotor dengan melibatkan preman bayaran untuk mengintimidasi orang-orang terdekat Adrian secara fisik. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa saja orang yang sering ditemui oleh Adrian di luar kantor dan mencari titik lemah yang bisa digunakan untuk memeras keponakannya itu agar segera menyerah. Tanpa disadari oleh Adrian, bahaya besar mulai mengintai toko buku Melodi Hati dan Elara yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang konspirasi besar yang sedang terjadi di dunia bisnis. Suatu malam saat Adrian sedang berada di kantornya untuk meninjau data audit terakhir, dia menerima laporan bahwa ada orang-orang mencurigakan yang sering terlihat berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman tempat Elara tinggal sekarang. Jantung Adrian berdetak dengan sangat kencang karena rasa takut yang luar biasa akan keselamatan Elara mulai menghantui pikirannya dan membuatnya tidak bisa fokus lagi pada pekerjaannya yang sangat penting itu. Dia segera menghubungi tim keamanannya dan memerintahkan mereka untuk menjaga toko buku tersebut selama 24 jam penuh, tanpa membiarkan siapapun mendekat dengan maksud yang mencurigakan. Adrian menyadari bahwa persembunyiannya tidak akan bertahan lama lagi, dan dia harus segera memberitahu Elara tentang siapa dirinya yang sebenarnya sebelum orang lain yang melakukannya dengan cara yang salah. Namun dia merasa sangat ragu karena takut jika kejujurannya justru akan menghancurkan hubungan indah yang baru saja mereka bangun dengan susah payah di tengah badai kesedihan yang melanda jiwanya. Pergulatan batin yang sangat hebat terjadi di dalam diri Adrian, antara keinginan untuk tetap menyembunyikan identitasnya demi kenyamanan, atau bersikap jujur demi keselamatan wanita yang sangat dia cintai saat ini.
Keesokan harinya Adrian datang ke toko buku dengan wajah yang sangat serius dan penuh dengan kegelisahan yang tidak bisa dia sembunyikan lagi dari penglihatan Elara yang sangat tajam dan penuh kepekaan. Elara menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba menghibur Adrian dengan menyeduhkan teh hangat, serta mengajaknya duduk di sudut ruangan yang paling tenang untuk sekadar berbagi cerita hidup. Adrian menatap mata Elara dengan dalam dan mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan bahwa dirinya adalah CEO dari sebuah perusahaan raksasa yang saat ini sedang menjadi target serangan. Sebelum Adrian sempat berbicara, pintu toko buku terbuka dengan kasar dan masuklah sekelompok pria berbadan besar dengan pakaian hitam yang langsung menciptakan suasana mencekam di dalam ruangan kecil yang biasanya sangat damai. Mereka mulai mengacak-acak rak buku dan menanyakan keberadaan seorang pria bernama Adrian Wijaya, dengan nada suara yang sangat mengancam dan penuh dengan kekerasan yang sangat nyata di depan mata. Elara tampak sangat ketakutan dan bingung, sementara Adrian langsung berdiri di depan Elara untuk melindunginya dari kemungkinan serangan fisik yang mungkin akan dilakukan oleh para preman bayaran tersebut. Situasi menjadi sangat kacau ketika salah satu dari preman tersebut mencoba menarik lengan Elara untuk memaksanya bicara tentang hubungan mereka dengan Adrian yang selama ini mereka awasi dari kejauhan secara diam-diam. Amarah Adrian meledak seketika melihat wanita yang dicintainya diperlakukan secara kasar, dan dia segera melakukan perlawanan dengan teknik bela diri yang pernah dia pelajari secara profesional selama bertahun-tahun yang lalu. Meskipun kalah dalam jumlah personel, namun tekad Adrian untuk melindungi Elara memberinya kekuatan tambahan untuk menahan serangan para preman itu, sampai tim keamanan pribadinya datang untuk memberikan bantuan secara cepat. Pertempuran singkat di dalam toko buku itu berakhir dengan kemenangan di pihak Adrian setelah tim keamanannya berhasil melumpuhkan semua preman tersebut dan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Elara berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah yang sangat pucat dan air mata yang mengalir deras di pipinya karena merasa sangat terkejut dengan kejadian kekerasan yang baru saja dia alami secara mendadak. Dia menatap Adrian dengan pandangan yang penuh dengan tanda tanya besar dan ketidakpercayaan tentang identitas pria yang selama ini dia kenal sebagai Aris yang sangat sederhana dan baik hati. Adrian mendekati Elara dengan langkah yang sangat pelan dan penuh dengan rasa penyesalan yang mendalam karena telah membawa bahaya besar ke dalam kehidupan Elara yang sebelumnya sangat tenang dan penuh kedamaian. Dia memegang tangan Elara yang dingin dan mulai menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa ada satupun hal yang dia tutupi, lagi termasuk tentang posisinya sebagai pemimpin tertinggi di perusahaan Wijaya Corp. Elara hanya diam mendengarkan dengan tatapan kosong, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh karena dikhianati oleh orang yang paling dia percayai selama masa-masa sulit dalam hidupnya belakangan ini. Keheningan yang sangat menyakitkan menyelimuti mereka berdua, di tengah kekacauan buku-buku yang berserakan di lantai toko yang tadinya sangat rapi dan indah dipandang oleh mata setiap pengunjung yang datang. Adrian menyadari bahwa dia mungkin telah kehilangan kepercayaan Elara untuk selamanya, namun dia merasa lega karena setidaknya wanita itu sekarang mengetahui kebenaran dan berada di bawah perlindungan keamanannya yang sangat ketat. Dia meninggalkan toko buku itu dengan hati yang sangat hancur, namun dengan tekad yang lebih kuat untuk segera menghancurkan Bramancho dan mengakhiri semua kegilaan ini agar Elara bisa kembali hidup dengan aman. Malam itu Adrian kembali ke rumah besarnya dengan perasaan yang sangat hampa dan mulai menyusun langkah terakhir untuk melakukan konfrontasi terbuka dengan pamannya di depan dewan direksi yang akan datang. Dia tahu bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan dia tidak boleh menunjukkan kelemahan sedikit pun jika ingin memenangkan pertarungan yang sangat menentukan bagi masa depan seluruh karyawan Wijaya Corp. Bayangan wajah Elara yang penuh dengan kekecewaan terus membayangi pikirannya, tetapi Adrian mencoba menjadikannya sebagai motivasi untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling tegas dan sangat adil. Di sisi lain, Elara duduk sendirian di tengah tokonya yang berantakan sambil memeluk sebuah buku puisi yang tadi sempat dia bacakan untuk Adrian dengan penuh perasaan cinta yang sekarang terasa hambar. Dia merasa sangat bodoh karena telah membiarkan dirinya jatuh cinta pada seorang pria yang berasal dari dunia yang penuh dengan kekerasan dan intrik politik yang sangat kotor bagi jiwanya. Meskipun hatinya merasa sangat sakit,
Namun Elara juga menyadari bahwa Adrian telah menyelamatkan nyawanya dan bahwa pria itu sendiri sebenarnya adalah korban dari keadaan keluarga yang sangat tidak sehat dan penuh dengan pengkhianatan. Sunyi senyap menyelimuti toko buku Melody. Hati setelah keributan besar yang baru saja terjadi di sana berakhir dengan tragis. Elara berdiri mematung di antara tumpukan buku yang berserakan di lantai kayu tua yang tadinya sangat bersih dan tertata rapi. Pandangannya beralih dari pecahan kaca jendela ke arah pria yang berdiri di depannya dengan tangan yang masih mengepal kuat penuh amarah. Dia tidak lagi melihat Aris yang sederhana, melainkan seorang pria asing dengan aura kekuasaan yang sangat mengintimidasi dan menakutkan hatinya. Kecewa dan takut bercampur menjadi satu menciptakan luka baru yang sangat perih di dalam jiwanya yang rapuh malam itu. Adrian mencoba mendekat untuk menyentuh bahu Elara yang masih bergetar hebat karena rasa terkejut yang luar biasa besar baginya. Namun Elara mundur selangkah dengan tatapan mata yang penuh dengan kebencian dan rasa dikhianati yang sangat mendalam terhadap pria tersebut sekarang. Setiap kata penjelasan yang keluar dari mulut Adrian terasa seperti racun yang semakin merusak sisa kepercayaan yang masih ada di hatinya. Dia merasa selama ini hanya menjadi objek permainan bagi orang kaya yang bosan dengan kemewahan hidupnya yang sangat palsu. Dunia mereka berdua sekarang terasa sangat jauh berbeda seperti bumi dan langit yang tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Adrian menatap tangannya yang gemetar bukan karena takut melainkan karena rasa bersalah yang sangat menghimpit dadanya yang sudah sangat sesak. Dia ingin menjelaskan bahwa dia hanya mencari perlindungan dari dunia yang sangat kejam dan penuh dengan intrik politik yang sangat kotor. Namun dia menyadari bahwa kebohongan tetaplah kebohongan yang tidak akan pernah bisa dibenarkan oleh alasan apapun di dunia ini. Sosok Aris yang selama ini memberikan kenyamanan bagi Elara ternyata hanyalah sebuah topeng yang digunakan oleh Adrian untuk melarikan diri. Sekarang topeng itu telah hancur berkeping-keping meninggalkan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi bersama dalam kesunyian malam yang dingin. Elara akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat dingin dan tajam yang belum pernah didengar oleh Adrian sebelumnya sepanjang mereka saling mengenal. Dia meminta Adrian untuk segera meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali lagi karena kehadirannya hanya membawa bencana bagi kehidupan sederhananya. Toko buku yang tadinya merupakan tempat paling aman dan damai bagi Elara, sekarang telah tercemar oleh kekerasan dan darah dari dunia luar. Air mata terus mengalir di pipinya saat dia melihat buku-buku peninggalan ayahnya rusak akibat ulah orang-orang yang mengejar Adrian. Dia merasa hidupnya yang tenang telah hancur berantakan hanya dalam waktu satu malam yang sangat mengerikan ini. Adrian ingin memprotes dan mengatakan bahwa dia akan mengganti semua kerugian material yang diderita oleh Elara dengan jumlah yang sangat besar. Namun dia segera menyadari bahwa kata-kata itu justru akan semakin menghina martabat Elara yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Dia hanya bisa menundukkan kepala dengan penuh rasa malu dan berjalan perlahan menuju pintu keluar dengan langkah kaki yang sangat berat. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti sedang menjauh dari satu-satunya cahaya harapan yang baru saja dia temukan kembali. Kehampaan yang lebih dalam dari sebelumnya kini menyelimuti jiwa Adrian saat dia kembali masuk ke dalam mobil mewahnya yang dingin. Mobil Adrian melaju membelah kegelapan malam menuju mansion mewahnya yang sekarang terasa seperti sebuah makam besar yang sangat sunyi dan menakutkan. Dia langsung menuju ruang kerjanya dan menuangkan segelas minuman keras untuk mencoba menenangkan sarafnya yang sangat tegang karena kejadian di toko buku. Di sisi lain Bramantyo sedang tertawa puas di kantor pribadinya setelah menerima laporan tentang keributan yang terjadi di kawasan pemukiman kumuh itu. Dia merasa telah menemukan titik lemah Adrian yang bisa dia gunakan untuk menghancurkan reputasi keponakannya itu di depan publik. Rencana jahat baru mulai disusun untuk memastikan bahwa Adrian tidak akan pernah bisa bangkit lagi dari keterpurukannya. Keesokan paginya seluruh media massa di kota itu dipenuhi dengan berita skandal tentang seorang CEO muda yang terlibat perkelahian di kawasan kumuh. Foto-foto Adrian yang sedang bertarung melawan preman di dalam toko buku kecil tersebar luas, dengan narasi yang sangat menyudutkan integritas pribadinya. Para pemegang saham mulai merasa khawatir dan menuntut penjelasan segera dari pihak manajemen Wijaya Corp mengenai perilaku pemimpin tertinggi mereka saat ini. Bramantyo menggunakan kesempatan emas ini untuk menghasut para dewan direksi
agar segera mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan citra perusahaan yang terancam. Adrian sekarang benar-benar berada di ujung tanduk karena dikepung oleh musuh dari segala arah yang sangat mematikan. Di depan gedung kantor Wijaya Corp, puluhan wartawan sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan Adrian dengan berbagai pertanyaan yang sangat menyudutkan dan tajam. Adrian tiba dengan pengawalan yang sangat ketat, namun dia memilih untuk tetap diam dan tidak memberikan pernyataan apapun kepada publik saat itu. Dia berjalan dengan kepala tegak melintasi kerumunan orang yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa ingin tahu dan juga penuh dengan penghinaan yang jelas. Di dalam hatinya Adrian merasa sangat lelah, namun dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah pada keadaan yang sangat sulit. Dia harus bertarung demi harga diri keluarganya dan juga demi keselamatan Elara yang masih terancam. Bencana tidak hanya menimpa Adrian, melainkan juga merembet ke kehidupan Elara yang sekarang terus diburu oleh para pencari berita yang sangat tidak sopan. Toko buku Melodi Hati dikepung oleh orang-orang asing yang ingin tahu tentang hubungannya dengan sang miliarder yang sangat terkenal dan kontroversial itu. Elara terpaksa menutup tokonya dan mengurung diri di dalam rumah, dengan perasaan yang sangat tertekan dan ketakutan yang luar biasa besar. Dia merasa seperti seorang tawanan di rumahnya sendiri, karena setiap gerak-geriknya selalu diawasi oleh kamera yang siap menangkap setiap momen pribadinya. Dunia kecilnya yang dulu penuh dengan melodi indah, sekarang berubah menjadi panggung sandiwara yang sangat memuakkan baginya. Adrian yang mengetahui kondisi Elara merasa sangat hancur, karena dia adalah penyebab utama dari semua penderitaan yang dialami oleh wanita yang dicintainya itu. Dia ingin mengirimkan bantuan namun, dia sadar bahwa kehadirannya atau bantuan darinya hanya akan membuat situasi Elara menjadi semakin buruk di mata publik. Dia hanya bisa memerintahkan tim keamanannya untuk menjaga area sekitar toko buku secara rahasia agar tidak menarik perhatian media lebih jauh lagi. Rasa bersalah yang mendalam ini membuat Adrian hampir kehilangan akal sehatnya, jika saja dia tidak mengingat pesan-pesan terakhir dari almarhumah ibunya. Dia harus tetap kuat dan menemukan cara untuk menyelesaikan kekacauan ini dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Dalam keputusasaannya, Adrian menghubungi pengacara lama ibunya yang bernama Bapak Haris untuk mencari saran hukum dan bantuan strategis guna menghadapi manuver Bramantyo. Bapak Haris adalah seorang pria tua yang sangat bijaksana dan mengetahui banyak rahasia gelap tentang masa lalu keluarga Wijaya yang selama ini disembunyikan. Mereka bertemu di sebuah lokasi rahasia, agar tidak tercium oleh mata-mata pamannya yang sudah tersebar di mana-mana di seluruh penjuru kota. Dari pertemuan itu, Adrian mulai mendapatkan titik terang tentang beberapa penyelewengan dana yang pernah dilakukan oleh Bramantyo jauh sebelum ayahnya meninggal dunia. Informasi berharga ini menjadi senjata baru bagi Adrian untuk melakukan serangan balik yang sangat mematikan terhadap pamannya. Meskipun memiliki senjata untuk melawan pamannya, Adrian masih merasa hampa karena Elara tetap menolak untuk berkomunikasi dengannya dalam bentuk apapun yang tersedia. Dia menyadari bahwa uang dan kekuasaan tidak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping akibat kebohongan yang dia lakukan selama ini. Adrian menghabiskan malam-malamnya dengan menatap buku filosofi yang pernah diberikan oleh Elara sambil merenungkan setiap kata yang tertulis di dalam lembaran kertasnya. Dia menyadari bahwa dia harus menjadi sosok pemimpin yang sesungguhnya bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk hidupnya sendiri yang selama ini terbengkalai. Tekadnya untuk hidup dan berjuang kembali membara dengan api semangat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, Elara mulai merenungkan kembali setiap momen yang dia habiskan bersama Aris sebelum identitas aslinya terungkap secara tragis di toko buku miliknya. Dia menyadari bahwa meskipun Adrian telah berbohong tentang namanya, namun perasaan dan perhatian yang diberikan pria itu terasa sangat tulus dan nyata baginya. Elara melihat ke arah atap toko yang telah diperbaiki oleh Adrian dengan tangannya sendiri dan merasakan sebuah kehangatan yang masih tertinggal di sana. Dia mulai memahami bahwa Adrian mungkin hanyalah seorang pria yang sangat kesepian dan terluka yang sedang berusaha mencari jalan pulang. Konflik batin yang hebat mulai berkecamuk di dalam hati. Elara antara rasa benci karena dikhianati dan rasa empati. Pertemuan dewan direksi yang sangat menentukan akhirnya dijadwalkan,
dan Bramantyo sudah sangat yakin bahwa dia akan memenangkan suara mayoritas untuk menggulingkan posisi Adrian saat ini. Dia sudah menyiapkan naskah pidato kemenangan yang penuh dengan kebohongan untuk meyakinkan para investor bahwa Adrian tidak lagi kompeten untuk memimpin perusahaan besar. Namun Adrian tidak tinggal diam dan terus bekerja siang malam bersama Bapak Haris untuk menyusun berkas-berkas bukti kejahatan keuangan yang dilakukan pamannya. Perang urat saraf terjadi di antara kedua belah pihak yang saling menunggu, saat yang tepat untuk melepaskan tembakan terakhir yang sangat menentukan nasib. Adrian merasa seperti seorang jenderal yang sedang menyiapkan benteng pertahanan terakhir demi menjaga kehormatan di medan pertempuran. Beberapa hari sebelum rapat besar itu berlangsung, Bramantyo melakukan tindakan nekat dengan mencoba membeli tanah di kawasan toko buku Elara untuk dihancurkan seluruhnya. Dia ingin menunjukkan kepada Adrian bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghapus segala sesuatu yang berharga bagi keponakannya itu, jika dia tidak segera menyerah. Berita tentang rencana penggusuran paksa itu sampai ke telinga Elara, dan membuatnya merasa sangat putus asa karena toko itu adalah satu-satunya warisan ayahnya. Dia tidak memiliki kekuatan hukum atau uang yang cukup untuk melawan raksasa properti seperti Wijaya Corp yang dipimpin oleh tangan besi Bramantyo. Harapan Elara mulai memudar, dan dia merasa benar-benar sendirian di tengah badai besar yang tidak kunjung berhenti. Adrian meledak amarahnya ketika mengetahui rencana licik pamannya, yang secara langsung menargetkan tempat yang sangat dicintai oleh Elara hanya untuk memprovokasi dirinya. Dia menyadari bahwa Bramantyo sudah benar-benar kehilangan rasa kemanusiaannya, dan tidak akan berhenti sampai dia berhasil menghancurkan segala hal yang disentuh oleh Adrian. Tanpa membuang waktu, Adrian segera mengambil langkah hukum darurat untuk memblokir transaksi pembelian tanah tersebut dengan menggunakan hak veto yang masih dimilikinya. Dia bersumpah tidak akan membiarkan 1 inci pun tanah di toko buku itu disentuh oleh tangan kotor pamannya meskipun dia harus mempertaruhkan jabatannya. Perjuangan ini sekarang telah berubah menjadi perang suci bagi Adrian untuk melindungi orang-orang yang lemah dari penindasan. Keberanian Adrian untuk melawan secara terbuka mulai menarik simpati dari beberapa karyawan senior yang selama ini merasa tertekan di bawah kepemimpinan bayangan dari pihak Bramantyo. Mereka mulai memberikan informasi rahasia tentang rencana-rencana busuk lainnya yang sedang disiapkan oleh kubu paman Adrian untuk memenangkan suara di rapat dewan. Adrian merasa mendapatkan kekuatan baru dari dukungan-dukungan kecil yang datang secara tidak terduga di tengah situasi yang sangat sulit dan penuh tekanan. Dia mulai melihat bahwa masih banyak orang baik di dalam perusahaannya yang merindukan kepemimpinan yang jujur dan adil seperti masa ibunya dulu. Kepercayaan diri Adrian semakin pulih, dan dia siap untuk menghadapi hari paling bersejarah dalam karier profesionalnya sebagai seorang CEO muda. Elara menerima sebuah surat misterius yang diselipkan di bawah pintu tokonya pada suatu pagi yang sangat berkabut dan dingin di awal bulan yang baru. Surat itu berisi dokumen kepemilikan tanah yang sah atas nama dirinya yang telah dibayar lunas oleh seorang anonim yang sangat baik hati. Di dalam surat itu juga terselip sebuah catatan pendek yang ditulis dengan tangan yang sangat dikenalinya milik pria yang selama ini dia benci. Catatan itu hanya berisi permohonan maaf yang sangat tulus, dan janji bahwa toko buku itu akan tetap aman selamanya di tangan Elara. Air mata Elara jatuh membasahi kertas surat itu saat dia menyadari pengorbanan yang telah dilakukan oleh Adrian di belakang layar. Meskipun hatinya mulai melunak, Elara tetap merasa bahwa jarak di antara mereka terlalu besar untuk bisa dijembatani oleh sekadar permohonan maaf di selembar kertas. Dia tahu bahwa Adrian saat ini sedang berjuang dalam pertempuran hidup dan mati di dunianya yang sangat keras dan penuh dengan pengkhianatan. Elara hanya bisa berdoa dari jauh, agar Adrian diberikan kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dan menemukan kembali kedamaian yang selama ini dia cari dengan susah payah. Dia mulai membuka kembali toko bukunya sedikit demi sedikit, meskipun masih merasa takut akan kejaran wartawan yang mungkin masih terus mengintai setia. Keberanian Elara untuk bangkit kembali menjadi bukti bahwa dia juga memiliki jiwa pejuang yang sama kuatnya dengan Adrian. Ketegangan di kantor pusat Wijaya Corp mencapai puncaknya pada pagi hari, saat rapat dewan direksi yang sangat dinanti-nantikan oleh semua pihak akhirnya akan dimulai.
Adrian masuk ke dalam ruang rapat dengan langkah yang sangat tenang dan penuh wibawa yang membuat beberapa anggota direksi merasa sangat segan padanya. Bramantio duduk di ujung meja dengan senyum kemenangan yang sangat lebar seolah-olah dia sudah memegang kunci kemenangan di dalam kantong jas mahalnya. Ruangan itu dipenuhi dengan aura persaingan yang sangat kental, dan setiap orang yang hadir di sana bisa merasakan detak jantung yang berdebar kencang. Ini adalah awal dari akhir bagi salah satu dari mereka yang sedang memperebutkan tahta kekuasaan tertinggi di Wijaya Corp. Adrian membuka rapat dengan sebuah presentasi yang sangat tidak terduga mengenai visi masa depan perusahaan yang lebih fokus pada tanggung jawab sosial dan integritas moral. Dia berbicara dengan sangat lancar dan penuh dengan semangat yang mampu menyentuh sisi kemanusiaan dari para pemegang saham yang hadir di ruangan tersebut. Bramantio berkali-kali mencoba memotong pembicaraan dengan argumen tentang kerugian finansial, tetapi Adrian selalu bisa membalasnya dengan data fakta yang sangat akurat dan tajam. Suasana rapat menjadi sangat panas ketika Adrian mulai mengeluarkan berkas-berkas bukti penyelewengan yang dilakukan oleh pamannya sendiri di depan semua orang. Wajah Bramantio berubah menjadi pucat pasi saat dia menyadari bahwa semua kartu as yang dia miliki telah terbongkar seluruhnya. Pergumulan psikologis di dalam ruangan itu berlangsung selama berjam-jam, tanpa ada tanda-tanda salah satu pihak akan menyerah pada pendirian masing-masing yang sangat kuat itu. Adrian menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dalam menghadapi provokasi pamannya yang semakin lama semakin tidak terkontrol dan cenderung bersifat serangan pribadi yang sangat kasar. Dia tidak lagi terpancing oleh amarah melainkan tetap fokus pada tujuannya untuk membersihkan perusahaan dari unsur-unsur korupsi yang selama ini menghambat kemajuan. Integritas Adrian diuji secara langsung di depan para petinggi perusahaan dan dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah pewaris tahta yang sah dan bermartabat. Kepemimpinannya yang selama ini diragukan kini mulai mendapatkan pengakuan yang sangat layak dari sebagian besar anggota dewan yang hadir hari itu. Di akhir sesi rapat sebuah voting dilakukan untuk menentukan posisi kepemimpinan di Wijaya Corp dan hasilnya sangat mengejutkan bagi pihak Bramantio yang selama ini merasa jumawa. Sebagian besar pemegang saham memutuskan untuk tetap mendukung Adrian sebagai CEO, dengan syarat dia harus melakukan reformasi total di dalam struktur manajemen perusahaan. Kekalahan ini menjadi pukulan yang sangat telak bagi Bramantio yang langsung meninggalkan ruangan dengan rasa malu yang luar biasa besar dan penuh dendam. Adrian berdiri di tengah ruangan yang sunyi setelah semua orang pergi merasa lega. Namun dia tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir sampai di sini. Dia masih memiliki satu tugas penting lagi yaitu mendapatkan kembali maaf dari wanita yang telah memberinya alasan untuk tetap hidup. Bramantio tidak menerima kekalahan begitu saja setelah rapat dewan direksi yang sangat memalukan itu berakhir dengan kemenangan tipis bagi posisi Adrian Wijaya. Pria tua yang penuh dengan dendam membara itu segera mengaktifkan rencana cadangan yang jauh lebih berbahaya dengan memalsukan serangkaian dokumen transaksi keuangan luar negeri. Dia menggunakan koneksi gelapnya di dunia perbankan internasional untuk membuat seolah-olah Adrian telah melakukan penggelapan dana besar-besaran dari kas utama Wijaya Corp secara sistematis. Berita ini meledak di berbagai media massa hanya dalam hitungan jam sehingga menciptakan gelombang ketidakpercayaan yang sangat masif dari publik. Adrian mendapati dirinya terkepung di dalam rumah mewahnya sendiri. Sementara tim pengacara dan pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan awal atas tuduhan berat yang dilayangkan padanya. Dia merasa dunia sekali lagi runtuh, menimpa pundaknya yang sudah sangat lelah menghadapi segala macam pengkhianatan dari orang-orang terdekat yang seharusnya mendukung kepemimpinannya. Setiap pintu keluar dari krisis ini seolah-olah telah ditutup rapat oleh jaringan pengaruh Bramantio yang sangat luas dan sangat kuat di pemerintahan pusat. Keinginan untuk menyerah kembali muncul di benaknya saat dia menatap langit malam yang mendung tanpa ada satupun bintang yang bersinar terang. Di sisi lain kota yang mulai tertidur lelap, Elara sedang sibuk merapikan kembali sisa-sisa buku yang rusak akibat serangan para preman beberapa waktu yang lalu. Saat dia sedang membersihkan sebuah sampul kulit tebal dari sebuah buku klasik yang dikirimkan oleh almarhumah Ibu Adrian beberapa tahun lalu, dia menemukan sesuatu. Ada sebuah kantong rahasia yang tersembunyi dengan sangat rapi di dalam sampul tersebut yang berisi sebuah surat wasiat asli dan beberapa bukti otentik lainnya. Surat itu ditulis dengan tangan yang sangat halus milik Ibu Adrian,
yang seolah-olah sudah memprediksi bahwa badai besar akan menimpa putranya suatu hari nanti. Elara membaca setiap baris kata dalam surat itu dengan perasaan yang sangat bergejolak karena menyadari betapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anak tunggalnya. Ibu Adrian ternyata telah lama mengawasi toko buku Melodi Hati dan mempercayai ayah Elara untuk menjaga rahasia besar mengenai aset-aset cadangan keluarga mereka. Rahasia ini sengaja disimpan jauh dari jangkauan Bramantio, yang sejak dulu dikenal memiliki sifat serakah dan ambisi yang sangat tidak terkontrol dalam urusan harta kekayaan. Elara segera menyadari bahwa dokumen di tangannya ini adalah kunci utama yang bisa menyelamatkan nyawa serta kehormatan Adrian dari kehancuran total yang direncanakan. Tanpa memikirkan risiko keselamatan pribadinya, Elara memutuskan untuk segera menghubungi Adrian, meskipun dia tahu bahwa kediaman pria itu sedang dijaga ketat oleh banyak aparat keamanan. Dia merasa memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan amanah terakhir dari almarhumah Ibu Adrian yang selama ini tersimpan dengan sangat rapi di dalam toko buku tuanya. Elara mencoba menelepon nomor pribadi Adrian berkali-kali namun tidak ada jawaban karena ponsel pria itu telah disita sementara sebagai bagian dari prosedur penyelidikan resmi. Akhirnya dia memutuskan untuk nekat pergi menuju Mansion Wijaya dengan menumpang taksi di tengah guyuran hujan yang mulai turun kembali membasahi bumi. Setibanya di depan gerbang mansion yang sangat megah, Elara sempat dihadang oleh beberapa petugas keamanan yang bersikap sangat tegas dan tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Namun kegigihan Elara dan penjelasan singkatnya mengenai dokumen penting milik almarhumah Ibu Adrian akhirnya membuat salah satu kepala keamanan merasa iba dan mengizinkannya masuk. Adrian yang sedang duduk termenung di balkon kamarnya, merasa sangat terkejut saat melihat sosok Elara berjalan mendekat di bawah payung hitam yang sangat kecil itu. Dia segera berlari turun menuju ruang tamu dengan perasaan yang campur aduk antara rasa malu, rasa bersalah, dan sedikit harapan yang muncul. Mereka berdua duduk berhadapan di ruang tamu yang sangat luas. Namun terasa sangat sunyi karena tidak ada lagi suara tawa yang terdengar di sana sejak lama. Elara tidak membuang waktu dan langsung menyerahkan map berisi dokumen-dokumen penting tersebut kepada Adrian dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena rasa kedinginan yang menusuk. Adrian membuka map itu dengan perlahan dan matanya mulai berkaca-kaca saat melihat tulisan tangan ibunya yang sangat dia rindukan selama masa-masa sulit belakangan ini. Dokumen tersebut berisi rincian aliran dana yang sebenarnya dikelola secara sah oleh ibunya untuk melindungi perusahaan dari upaya sabotase internal oleh Bramantio. Sambil meneliti lembaran-lembaran dokumen tersebut, Adrian mulai menjelaskan kepada Elara tentang alasan mengapa dia menyembunyikan identitas aslinya saat pertama kali mereka bertemu di toko buku. Dia mengaku bahwa dia merasa sangat putus asa dan ingin merasakan hidup sebagai manusia biasa, yang tidak dikejar oleh bayang-bayang kekuasaan dan pengkhianatan keluarga. Elara mendengarkan penjelasan itu dengan saksama, dan mulai merasakan ketulusan di balik setiap kata yang diucapkan oleh Adrian dengan suara yang sangat bergetar hebat. Rasa sakit hati yang dirasakan Elara perlahan-lahan mulai memudar digantikan oleh rasa empati yang mendalam terhadap penderitaan batin yang dialami oleh sang miliarder. Malam itu mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun kembali bukti-bukti yang ada untuk menghadapi tuduhan korupsi yang sedang diarahkan kepada Adrian oleh pihak berwenang. Elara yang memiliki kemampuan dalam menganalisis detail, karena pekerjaannya sebagai pemulih buku tua, membantu Adrian menemukan kaitan-kaitan penting yang selama ini terlewatkan begitu saja. Mereka bekerja dalam keheningan yang penuh dengan saling pengertian satu sama lain, seolah-olah waktu sedang berhenti berputar hanya untuk memberikan mereka kesempatan emas. Adrian merasa jiwanya yang tadi sudah hampir mati kini mulai berdenyut kembali dengan semangat baru yang jauh lebih kuat dan lebih jernih dari sebelumnya. Adrian menyadari bahwa ibunya telah merencanakan pertemuan ini dengan sangat matang seolah-olah beliau tahu bahwa Elara adalah sosok yang tepat untuk membantunya di masa depan. Takdir yang membawa Adrian ke toko buku Melodi Hati ternyata bukan sekadar kebetulan melainkan sebuah jalan yang sudah dipersiapkan oleh cinta seorang ibu yang abadi. Dia merasa sangat bersyukur karena Elara mau memaafkannya dan berdiri di sampingnya di tengah badai masalah yang sangat mengerikan dan penuh dengan risiko besar ini.
Kehadiran Elara memberikan kekuatan moral yang tidak bisa dinilai dengan materi apapun bagi Adrian untuk tetap berjuang demi kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Di sisi lain, Bramantyo mulai merasa gelisah karena mendengar kabar bahwa ada seorang wanita misterius yang diizinkan masuk ke kediaman Adrian di tengah malam buta. Dia segera memerintahkan mata-matanya untuk mencari tahu identitas wanita tersebut. Dan apa tujuannya datang menemui keponakannya yang sedang berada dalam pengawasan ketat dari pihak kepolisian. Ketakutan mulai merayap di dalam hati Bramantyo, karena dia tahu bahwa ada banyak rahasia masa lalu yang mungkin saja bisa terbongkar jika Adrian mendapatkan bantuan yang tepat. Dia segera menyusun rencana untuk melenyapkan bukti-bukti yang tersisa sebelum matahari terbit, agar posisinya tetap aman dari jangkauan hukum yang sedang berjalan. Pagi harinya suasana di Mansion Wijaya menjadi sangat sibuk ketika tim hukum Adrian yang dipimpin oleh Bapak Haris datang untuk meninjau temuan dokumen dari Elara. Bapak Haris merasa sangat terpukau dengan keaslian bukti-bukti tersebut yang secara otomatis akan mematahkan semua tuduhan palsu yang diajukan oleh pihak Bramantyo kepada Dewan Direksi. Dia segera menyiapkan berkas pembelaan darurat untuk diserahkan kepada kantor Kejaksaan Agung, agar status tersangka Adrian bisa segera dicabut demi hukum dan keadilan yang hakiki. Harapan untuk membersihkan nama baik keluarga Wijaya sekarang berada di depan mata berkat bantuan tak terduga dari seorang gadis penjaga toko buku sederhana. Elara merasa lega karena telah menuntaskan amanah dari almarhumah Ibu Adrian. Namun dia merasa harus segera pulang untuk menjaga toko bukunya yang sedang dalam perbaikan. Adrian menahan tangan Elara sejenak dan meminta wanita itu untuk tetap tinggal beberapa waktu lagi karena keselamatannya masih menjadi prioritas utama bagi Adrian sekarang. Dia tidak ingin Bramantyo menyakiti Elara lagi sebagai bentuk balas dendam atas kegagalan rencana jahat yang sudah mereka susun dengan sangat rapi selama berbulan-bulan. Elara akhirnya setuju untuk tinggal di salah satu kamar tamu di mansion tersebut, sambil terus memantau perkembangan situasi melalui berita yang tersaji di televisi nasional. Selama beberapa hari berikutnya, Adrian dan Elara sering menghabiskan waktu bersama untuk berdiskusi tentang banyak hal mulai dari hobi hingga pandangan mereka tentang arti sebuah kesuksesan hidup. Adrian mulai belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan yang kita miliki, melainkan tentang seberapa bermanfaat hidup kita bagi orang lain di sekitar. Elara memberikan perspektif baru yang sangat menyegarkan bagi Adrian yang selama ini selalu hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan yang sangat dingin dan kejam. Hubungan mereka yang tadinya penuh dengan kecurigaan kini berkembang menjadi sebuah persahabatan yang sangat tulus dan penuh dengan rasa saling menghormati. Bramantyo yang semakin terjepit mulai melakukan tindakan yang sangat irasional dengan mencoba melarikan diri ke luar negeri sebelum surat perintah penangkapan terhadap dirinya diterbitkan oleh pihak kepolisian. Namun Adrian yang sudah memprediksi langkah tersebut telah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk memblokir semua akses keberangkatan internasional atas nama Bramantyo Wijaya dan kroninya. Penangkapan dramatis terjadi di Bandara Internasional saat Bramantyo mencoba menyuap petugas untuk mengizinkannya naik ke pesawat pribadi miliknya yang sudah menunggu di landasan pacu utama. Berita penangkapan sang paman segera menjadi topik utama di seluruh penjuru negeri dan memberikan rasa lega bagi Adrian serta para karyawan. Setelah badai hukum tersebut mereda, Adrian mengundang Elara untuk mengunjungi makam ibunya secara bersama-sama guna memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Di depan nisan ibunya, Adrian bersumpah untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan menjaga amanah perusahaan dengan penuh integritas serta tanggung jawab yang sangat tinggi. Dia menatap Elara dengan pandangan yang penuh dengan rasa syukur karena gadis itulah yang telah membimbingnya keluar dari lorong gelap keputusasaan yang sangat dalam. Adrian menyadari bahwa kehilangan ibunya memang menyakitkan, namun semesta telah mengirimkan Elara sebagai pelipur lara dan cahaya baru dalam perjalanan hidupnya yang masih panjang. Elara merasa sangat terharu saat melihat Adrian yang sekarang tampak jauh lebih tenang dan berwibawa, namun tetap memiliki sisi kemanusiaan yang sangat lembut dan sangat tulus. Dia menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, namun rasa sakit dan harapan yang mereka miliki adalah jembatan yang menyatukan hati mereka.
Elara berjanji dalam hati untuk terus mendukung Adrian dalam membangun kembali reputasi Wijaya Corp menjadi sebuah perusahaan yang jauh lebih manusiawi dan peduli pada masyarakat. Cinta mulai tumbuh di antara mereka secara perlahan, seperti sebuah benih yang baru saja mendapatkan siraman air hujan setelah sekian lama mengalami musim kemarau yang gersang. Pihak berwenang akhirnya secara resmi mencabut semua tuduhan terhadap Adrian dan memulihkan nama baiknya sebagai CEO yang berintegritas tinggi setelah semua bukti palsu Bramantio terbongkar total. Adrian merayakan kemenangan ini bukan dengan pesta mewah, melainkan dengan mengundang seluruh staf toko buku Melodi Hati untuk makan malam sederhana di kediamannya yang sangat megah. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tetap menghargai nilai-nilai kesederhanaan yang telah dia pelajari selama masa-masa penyamarannya bersama Elara di kawasan pemukiman sederhana tempo hari yang lalu. Malam itu dihiasi dengan tawa yang tulus dan rasa persaudaraan yang kuat antara orang-orang dari berbagai lapisan sosial yang berbeda, namun tetap satu hati. Meskipun masalah hukum sudah selesai, Adrian tahu bahwa dia masih harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan para investor asing yang sempat ragu terhadap stabilitas perusahaan Wijaya Corp. Dia mulai merancang program-program strategis yang lebih transparan dan melibatkan pengawasan publik untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik korupsi yang bisa tumbuh di dalam lingkungan korporasi. Elara memberikan masukan berharga tentang bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik dengan masyarakat luas agar visi misi perusahaan bisa tersampaikan dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Sinergi antara kecerdasan bisnis Adrian dan kelembutan hati, Elara menciptakan sebuah kekuatan baru yang sangat luar biasa bagi masa depan Wijaya Corp ke depannya. Pada suatu sore yang sangat indah, Adrian mengajak Elara duduk di balkon mansion sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat mempesona dengan warna jingga yang sangat dominan. Dia menggenggam tangan Elara dan berkata bahwa dialah alasan mengapa Adrian ingin terus hidup dan berjuang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap harinya nanti. Elara tersenyum manis dan menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, merasa bahwa semua penderitaan yang mereka alami selama ini adalah bagian dari takdir yang indah yang harus dijalani. Di tengah kesunyian sore itu, mereka berdua menemukan kedamaian yang sesungguhnya yang selama ini mereka cari di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan segala kepalsuan. Adrian menyadari bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku. Namun selama ada orang yang dicintai di samping kita, maka semua rintangan akan terasa ringan. Dia merasa sangat beruntung karena diberikan kesempatan kedua untuk merasakan kebahagiaan sejati setelah sempat merasa hancur karena kehilangan sosok ibu yang sangat dia cintai selama ini. Kenangan tentang ibunya akan selalu menjadi motivasi baginya untuk terus melangkah maju dan memberikan yang terbaik bagi dunia melalui perusahaan yang telah diwariskan kepadanya secara sah. Adrian kini bukan lagi seorang pria yang rapuh, melainkan seorang pemimpin sejati yang telah menemukan tumpuan hidup yang terakhir di dalam diri seorang Elara yang sangat istimewa. Malam mulai menyelimuti kota, namun cahaya harapan di dalam hati Adrian dan Elara bersinar jauh lebih terang daripada lampu-lampu jalanan yang mulai menyala satu persatu di kejauhan. Mereka tahu bahwa tantangan di masa depan pasti akan selalu ada, namun dengan kekuatan cinta dan kejujuran mereka yakin bisa melewati segalanya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Adrian menutup matanya sejenak sambil membisikkan doa syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan pertemuan yang sangat berharga ini dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku. Besok adalah awal dari lembaran baru yang akan mereka tulis bersama dengan tinta kebahagiaan dan kesetiaan yang abadi sepanjang masa yang akan datang. Pagi itu, gedung pencakar langit yang menjadi markas besar Wijaya Corp tampak bersinar di bawah cahaya matahari yang menembus awan tipis Jakarta dengan sangat indahnya. Adrian Wijaya melangkah masuk melalui lobi utama dengan langkah yang sangat mantap dan penuh dengan rasa percaya diri yang baru saja dia temukan kembali secara utuh. Para karyawan yang biasanya menunduk ketakutan sekarang mulai berani memberikan senyuman ramah dan sapaan yang tulus kepada pemimpin muda mereka yang baru saja melewati badai besar. Suasana dingin dan kaku yang dulu menyelimuti seluruh ruangan kantor kini telah digantikan oleh energi positif yang sangat menyegarkan bagi semua orang. Di dalam ruang rapat utama Adrian,
segera memanggil seluruh kepala departemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan selama masa krisis yang sangat melelahkan beberapa waktu lalu. Dia tidak lagi berbicara dengan nada suara yang penuh dengan ancaman melainkan dengan argumen yang sangat logis dan mengedepankan kepentingan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Adrian menekankan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga di dalam dunia bisnis, dan dia tidak akan menoleransi segala bentuk praktik kecurangan di masa depan. Perubahan gaya kepemimpinan ini membuat banyak manajer senior merasa sangat terinspirasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi kemajuan perusahaan. Sambil meninjau laporan keuangan terbaru, Adrian menyadari bahwa warisan ibunya bukan hanya sekadar tumpukan aset fisik, melainkan sebuah nilai moral yang harus dijaga dengan segenap jiwa. Dia mulai menyusun rencana untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan musik dan literasi yang akan didedikasikan sepenuhnya untuk menghormati memori indah almarhumah ibunya yang tercinta selama hidupnya. Elara menjadi orang pertama yang dimintai pendapat oleh Adrian mengenai konsep dasar dari yayasan tersebut, karena dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dunia seni dan pendidikan. Kolaborasi antara dunia bisnis dan dunia pendidikan ini diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang sangat luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Adrian duduk di kursi kebesarannya menatap pemandangan kota dari balik kaca jendela yang sangat besar, sambil memikirkan langkah strategis berikutnya untuk mengamankan posisi pasar yang ada. Dia memanggil asisten pribadinya untuk menjadwalkan pertemuan dengan para investor utama guna memulihkan kepercayaan mereka yang sempat goyah akibat skandal palsu yang disebarkan oleh pihak Bramantyo. Keyakinan Adrian terpancar dari cara dia memberikan instruksi yang sangat jelas dan tidak bertele-tele, sehingga memudahkan bawahannya untuk mengeksekusi rencana kerja dengan sangat efisien. Dia merasa sangat bersemangat untuk membuktikan bahwa Wijaya Corp mampu bangkit kembali menjadi perusahaan yang jauh lebih kuat dan transparan. Proses hukum terhadap Bramantyo Wijaya terus berjalan di pengadilan dengan pengawalan ketat dari pihak kejaksaan, yang ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa ada intervensi politik. Adrian memberikan semua bukti tambahan yang ditemukan oleh Elara di toko buku tua tersebut kepada tim penyidik untuk memperkuat tuduhan tindak pidana pencucian uang. Dia tidak merasa dendam, namun dia ingin memberikan pelajaran berharga bahwa kekuasaan yang disalahgunakan pasti akan berakhir dengan kehancuran yang sangat memalukan bagi pelakunya. Keberanian Adrian untuk mengadili anggota keluarganya sendiri mendapatkan apresiasi luas dari publik yang merindukan sosok pemimpin yang sangat tegas dan adil. Di sisi lain, Elara mulai merasa kewalahan dengan perhatian media yang masih saja mengikuti gerak-geriknya, meskipun situasi sudah mulai mereda secara perlahan. Namun pasti setiap harinya, Adrian segera mengambil tindakan dengan menyediakan pengawalan rahasia yang tidak mencolok agar Elara tetap bisa menjalankan aktivitasnya di toko buku Melodi Hati dengan sangat nyaman. Dia juga membantu merenovasi toko buku tersebut dengan desain yang lebih modern, namun tetap mempertahankan nuansa klasik dan hangat yang menjadi ciri khas utama sejak dulu. Elara merasa sangat terbantu dengan segala perhatian yang diberikan oleh Adrian. Namun dia tetap ingin menjaga kemandiriannya sebagai seorang wanita karier. Suatu sore Adrian datang berkunjung ke toko buku Elara, tanpa membawa pengawalan yang berlebihan dan hanya mengenakan pakaian santai, seperti seorang pelanggan biasa yang ingin mencari buku. Mereka berdua duduk di pojok ruangan sambil menikmati secangkir kopi hangat, dan mendiskusikan tentang perkembangan rencana pembangunan yayasan yang sudah mulai memasuki tahap konstruksi fisik. Elara memberikan banyak masukan kreatif tentang bagaimana cara mengintegrasikan teknologi digital ke dalam perpustakaan tradisional agar lebih menarik bagi generasi muda yang sangat dinamis. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian dan sesekali mencatat poin-poin penting di dalam buku saku pribadinya dengan perasaan yang sangat bangga. Hubungan mereka berdua semakin lama semakin erat dan tulus, hingga menciptakan sebuah ikatan emosional yang sangat sulit untuk dipisahkan oleh tekanan dari dunia luar yang kejam. Adrian merasa bahwa kehadiran Elara telah memberinya perspektif baru tentang arti sebuah kesuksesan yang bukan hanya diukur dari angka-angka di laporan laba rugi perusahaan setiap tahun. Dia belajar untuk lebih menghargai waktu istirahat dan momen-momen sederhana bersama orang-orang yang dia sayangi dengan sepenuh hati tanpa perlu merasa terbebani oleh pekerjaan.
Elara juga merasa bahwa Adrian adalah sosok pria yang sangat bertanggung jawab dan memiliki hati yang sangat lembut di balik penampilan tegasnya. Pada hari pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa, suasana di hotel berbintang tempat acara berlangsung terasa sangat tegang karena banyak pihak yang menunggu kejutan dari Adrian. Adrian naik ke atas panggung dengan penuh wibawa dan memaparkan hasil audit investigasi yang membongkar semua jaringan korupsi yang pernah dibangun oleh pamannya selama bertahun-tahun lamanya. Dia juga mengumumkan penunjukan beberapa direktur baru yang dipilih berdasarkan rekam jejak profesionalisme dan integritas yang sangat tinggi tanpa ada unsur nepotisme sedikit pun. Pengumuman ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari para pemegang saham yang merasa optimis dengan masa depan cerah Wijaya Corp di tangan Adrian. Strategi serangan balik Adrian benar-benar mematikan bagi semua pihak yang selama ini meragukan kemampuannya dalam memimpin sebuah imperium bisnis yang sangat besar dan sangat kompleks bagi orang biasa. Dia membuktikan bahwa kecerdasan strategis yang digabungkan dengan kejujuran moral akan menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat dan tidak mudah digoyahkan oleh intrik politik kotor manapun. Adrian juga memperkenalkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang baru yang akan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di sekitar wilayah operasional pabrik-pabrik milik perusahaan. Langkah ini secara efektif meredam kritik negatif dari para aktivis sosial dan meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik secara signifikan. Setelah rapat berakhir, Adrian segera menuju ke rumah sakit untuk menjenguk salah satu asisten seniornya yang sedang jatuh sakit akibat kelelahan selama membantu proses pemulihan kondisi krisis perusahaan. Dia memberikan jaminan bahwa seluruh biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan dan memberikan waktu cuti yang cukup untuk pemulihan kesehatan secara total bagi asistennya. Tindakan manusiawi ini semakin memperkuat loyalitas para karyawan terhadap kepemimpinan Adrian, karena mereka merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai alat produksi semata. Adrian menyadari bahwa aset terbesar dari sebuah perusahaan adalah orang-orang yang bekerja dengan sepenuh hati dan loyalitas yang sangat tinggi kepada pemimpinnya. Malam harinya Adrian merayakan keberhasilan rapat tersebut dengan mengajak Elara makan malam romantis di sebuah restoran yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit. Mereka melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti berlian yang tersebar di atas hamparan kain hitam yang sangat luas dan sangat mempesona mata yang memandang. Adrian menggenggam tangan Elara dengan sangat erat dan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama masa-masa sulit yang lalu. Dia menyatakan bahwa tanpa kehadiran Elara mungkin dia sudah menyerah pada keadaan dan kehilangan arah tujuan hidupnya yang sangat berharga dan bermakna. Elara tersenyum manis dan membalas genggaman tangan Adrian dengan penuh kasih sayang sambil berkata bahwa setiap manusia pasti akan diuji dengan cobaan yang sangat berat untuk mendewasakan diri. Dia merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup Adrian dan melihat transformasi luar biasa dari seorang pria yang hancur menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. Mereka berdua menyadari bahwa perjuangan untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti selama kita masih tetap hidup. Komitmen mereka untuk saling mendukung satu sama lain semakin kuat dan menjadi fondasi utama bagi hubungan asmara yang sangat indah. Beberapa minggu kemudian pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara yang cukup lama bagi Bramanco Wijaya dan seluruh kroninya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan penipuan besar. Adrian menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan berharap agar pamannya bisa menggunakan waktu di dalam penjara untuk merenungi segala perbuatan salah yang telah dilakukan selama ini. Dia juga memastikan bahwa seluruh aset perusahaan yang sempat digelapkan telah berhasil ditarik kembali ke kas utama perusahaan untuk digunakan bagi kepentingan pengembangan bisnis masa depan. Kepastian hukum ini memberikan rasa aman bagi para investor asing untuk terus menanamkan modal mereka di dalam perusahaan Wijaya Corp. Kini Adrian mulai fokus pada pengembangan proyek yayasan yang sudah mulai menunjukkan kemajuan pesat dalam hal pembangunan infrastruktur dan perekrutan tenaga pengajar yang sangat berkualitas tinggi dari seluruh negeri. Dia sering mengajak Elara untuk melihat langsung lokasi pembangunan dan memberikan arahan kepada tim lapangan agar pekerjaan dilakukan dengan standar kualitas yang sangat tinggi dan aman.
Yayasan ini akan menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan bisnis harus sejalan dengan kontribusi sosial yang nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia di sekitarnya tanpa kecuali. Adrian merasa sangat puas karena impian ibunya untuk memiliki lembaga pendidikan yang inklusif akhirnya bisa segera terwujud dalam waktu dekat. Di tengah kesibukannya, Adrian tidak pernah lupa untuk menyisihkan waktu luang setiap akhir pekan untuk membantu Elara mengelola toko bukunya yang sekarang menjadi sangat populer di kalangan pecinta literasi. Banyak orang yang datang ke toko tersebut bukan hanya untuk membeli buku, tetapi juga untuk merasakan suasana damai dan mendengarkan melodi piano yang menenangkan hati. Toko buku Melodi Hati kini telah bertransformasi menjadi pusat kegiatan budaya yang sangat aktif dan memberikan ruang bagi para penulis muda untuk memamerkan karya mereka. Adrian merasa bangga karena bisa ikut berkontribusi dalam memajukan dunia literasi di negaranya melalui cara-cara yang sangat sederhana namun sangat efektif. Suasana di kantor pusat Wijaya Corp kini jauh lebih hangat dan penuh dengan semangat kolaborasi antar departemen yang sebelumnya sering terjadi persaingan tidak sehat yang sangat merugikan bagi perusahaan. Adrian rutin mengadakan pertemuan santai dengan para staf untuk mendengar masukan dan keluhan mereka secara langsung, tanpa ada batasan birokrasi yang sangat kaku seperti di masa lalu. Hal ini menciptakan budaya kerja yang sangat transparan dan akuntabel, di mana setiap orang merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga reputasi baik perusahaan. Kesuksesan Adrian dalam mengubah budaya organisasi ini menjadi contoh sukses yang banyak dipelajari oleh para pakar manajemen bisnis internasional. Seiring dengan berjalannya waktu, luka di hati Adrian akibat kehilangan ibunya mulai mengering, meskipun kenangan tentang kasih sayang sang ibu akan selalu tetap tersimpan dengan sangat rapi di dalam jiwanya. Dia menyadari bahwa kematian adalah bagian dari siklus kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun cinta yang ditinggalkan akan terus hidup selamanya di dalam diri orang-orang yang dicintai. Adrian merasa bahwa ibunya pasti akan merasa sangat bangga melihat dirinya sekarang yang telah tumbuh menjadi pria yang tangguh, bijaksana, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Kehadiran Elara di sampingnya adalah kado terindah dari semesta yang akan selalu dia jaga dengan sepenuh hati dan jiwa raganya. Pada suatu kesempatan, Adrian diundang untuk memberikan pidato di sebuah seminar bisnis internasional tentang bagaimana cara menghadapi krisis dan membangun kembali kepercayaan publik setelah mengalami skandal besar. Dia berbicara dengan sangat jujur tentang pengalaman pribadinya dan betapa pentingnya dukungan moral dari orang-orang terdekat dalam melewati masa-masa yang sangat kelam di dalam hidup. Pidatonya tersebut mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa, dan banyak peserta yang merasa terinspirasi oleh keteguhan hati serta integritas yang ditunjukkan oleh Adrian Wijaya. Dia kini dikenal bukan hanya sebagai CEO yang kaya raya, tetapi juga sebagai sosok inspirator bagi banyak pemimpin muda di seluruh dunia. Kehidupan Adrian sekarang terasa sangat lengkap dan bermakna karena dia memiliki karier yang sangat sukses dan hubungan asmara yang sangat harmonis dengan wanita yang sangat dia cintai. Dia tidak lagi merasa kesepian di tengah kemewahan karena dia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam bentuk cinta yang tulus dan pengabdian kepada masyarakat luas melalui yayasan. Setiap pagi dia bangun dengan semangat yang membara untuk menciptakan perubahan positif di dunia dan memberikan kontribusi terbaik yang dia bisa berikan sebagai seorang manusia. Adrian menyadari bahwa setiap tantangan yang dia hadapi adalah sebuah pelajaran berharga yang telah membentuk karakter dirinya menjadi jauh lebih kuat. Hubungan antara Adrian dan Elara juga mendapatkan restu dari banyak pihak termasuk dari para sahabat dan kolega bisnis yang melihat kecocokan luar biasa di antara mereka berdua. Mereka sering terlihat bersama dalam berbagai acara sosial dan selalu menunjukkan sikap yang sangat rendah hati meskipun mereka berada di puncak kesuksesan hidup. Elara terus menjadi pendamping yang sangat setia dan selalu memberikan masukan yang bijak bagi setiap keputusan penting yang diambil oleh Adrian dalam urusan bisnis maupun pribadi. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi yang mampu menggabungkan kekuatan pikiran dan kelembutan hati dalam satu harmoni yang sangat indah dan menakjubkan. Adrian menutup hari itu dengan berjalan-jalan di taman mansion bersama Elara, sambil menikmati hembusan angin malam yang sangat sejuk dan menenangkan jiwa yang letih setelah bekerja seharian.
Dia merasa sangat damai karena dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar dan memberikan keadilan bagi semua orang yang telah dikhianati oleh keserakahan. Dunia luar mungkin akan selalu penuh dengan badai dan tantangan yang tidak terduga. Namun Adrian tidak lagi merasa takut karena dia memiliki tempat untuk pulang. Di dalam pelukan Elara dia menemukan rumah yang sesungguhnya yang selama ini dia cari di tengah rimba beton yang sangat dingin dan penuh kepalsuan. Langkah kaki mereka yang beriringan di atas rumput hijau yang basah mencerminkan sebuah keselarasan hidup yang sangat didambakan oleh setiap insan yang mendambakan kebahagiaan sejati di dunia ini. Adrian mencium kening Elara dengan sangat lembut dan berjanji untuk selalu melindunginya dari segala macam bahaya yang mungkin akan datang mengintai di masa depan yang tidak pasti. Mereka menatap ke arah langit yang bertabur bintang dengan penuh harapan bahwa esok hari akan membawa kebaikan yang lebih besar lagi bagi mereka berdua. Perjalanan cinta dan perjuangan mereka telah menjadi sebuah melodi indah yang akan terus bergema di dalam hati siapapun yang mendengarnya. Pagi yang cerah menyambut kedatangan Adrian di kantor pusat Wijaya Corp yang kini telah mengalami transformasi budaya kerja secara menyeluruh dan sangat signifikan bagi semua karyawan. Dia berdiri di balkon kantornya sambil menatap pemandangan kota Jakarta yang sangat luas dengan perasaan syukur yang mendalam atas segala kesempatan kedua yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekik di lorong-lorong gedung, karena transparansi dan kejujuran telah menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis perusahaan yang dia pimpin sekarang. Adrian merasa beban berat di pundaknya telah berubah menjadi tanggung jawab yang penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua pihak. Yayasan pendidikan yang didirikan untuk menghormati memori ibunya akhirnya resmi dibuka dengan sebuah upacara sederhana, namun sangat menyentuh hati banyak orang yang hadir di sana hari ini. Elara berdiri di sampingnya mengenakan gaun putih yang sangat anggun mencerminkan kemurnian jiwa yang selama ini telah menjadi pelita bagi Adrian di tengah kegelapan yang sangat pekat. Mereka berdua menyapa anak-anak yatim piatu yang akan mendapatkan beasiswa penuh untuk menempuh pendidikan musik dan literasi di lembaga tersebut dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus. Adrian menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama. Meskipun kesuksesan telah kembali ke dalam genggamannya, Adrian seringkali meluangkan waktu sendirian untuk mengenang sosok ibunya yang sangat dia cintai dan rindukan setiap saat dalam perjalanan hidupnya. Dia memahami bahwa rasa sakit karena kehilangan tidak akan pernah benar-benar hilang sepenuhnya dari dalam relung jiwanya. Namun rasa sakit itu telah bertransformasi menjadi kekuatan pendorong. Setiap keputusan bisnis yang dia ambil sekarang selalu didasarkan pada prinsip moral yang pernah diajarkan oleh sang ibu, agar dia tetap menjadi manusia yang rendah hati. Bayangan wajah ibunya yang tersenyum kini tidak lagi membawa kesedihan, melainkan memberikan kedamaian batin yang sangat luar biasa bagi Adrian dalam setiap langkah kakinya. Kehadiran Elara dalam hidup Adrian adalah sebuah keajaiban yang tidak pernah dia duga sebelumnya, saat dia sedang berada di titik terendah, dalam perjalanan hidup yang sangat melelahkan. Gadis penjaga toko buku itu bukan hanya sekadar kekasih, melainkan sosok penyelamat yang telah mengembalikan keinginan Adrian untuk terus bernapas dan berjuang menghadapi kerasnya dunia yang penuh tipu daya. Bersama Elara, Adrian belajar untuk menikmati keindahan dalam hal-hal kecil yang dulu sering dia abaikan karena terlalu fokus pada ambisi kekuasaan yang sangat semu dan fana. Mereka berdua sering menghabiskan waktu di toko buku Melodi Hati untuk sekadar membaca bersama sambil mendengarkan suara rintik hujan yang sangat merdu. Dunia bisnis internasional memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Adrian di Wijaya Corp, sehingga harga saham perusahaan melonjak ke level tertinggi saat ini. Para investor asing merasa sangat aman dan percaya diri untuk menanamkan modal mereka karena sistem tata kelola perusahaan yang sekarang jauh lebih transparan dan akuntabel bagi publik. Adrian membuktikan bahwa seorang pemimpin yang memiliki hati nurani mampu membawa organisasi mencapai puncak kejayaan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan mulia. Keberhasilannya ini menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha muda lainnya untuk mengikuti jejak langkahnya dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan penuh integritas moral yang sangat kuat. Bramantyo Wijaya yang kini harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi,
hanya bisa meratapi segala kesalahan dan keserakahan yang telah menghancurkan reputasi dan masa depan keluarga besarnya sendiri. Adrian sesekali mengirimkan bantuan medis untuk pamannya itu sebagai bentuk rasa kemanusiaan, meskipun dia telah dikhianati secara kejam oleh orang yang seharusnya menjadi pembimbingnya dalam mengelola warisan keluarga. Dia telah melepaskan segala bentuk dendam dan kebencian karena dia menyadari bahwa perasaan negatif hanya akan menghambat pertumbuhan jiwanya untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat adil dan bermartabat, sehingga Adrian merasa jiwanya benar-benar telah merdeka dari belenggu masa lalu yang kelam. Pada suatu sore yang sangat tenang, Adrian membantu Elara merapikan rak buku di toko mereka yang kini telah menjadi pusat kebudayaan yang sangat populer bagi kalangan anak muda. Mereka berdua tertawa kecil saat menemukan sebuah buku puisi tua yang pernah menjadi saksi bisu awal pertemuan mereka di tengah badai hujan yang sangat deras beberapa waktu lalu. Adrian memeluk Elara dari belakang dan membisikkan kata-kata cinta yang sangat tulus yang membuat hati wanita itu merasa sangat hangat dan dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa perjalanan di depan mungkin tidak akan selalu mulus. Namun selama mereka tetap bersama maka rintangan akan terasa sangat ringan. Toko buku Melodi Hati kini telah memiliki cabang di beberapa kota besar lainnya. Namun tetap mempertahankan esensi kenyamanan dan keramahan yang menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung setianya. Adrian dan Elara sering mengadakan acara diskusi literasi dan konser musik akustik gratis bagi masyarakat umum, sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap dunia seni dan pengetahuan yang sangat berharga. Elara merasa sangat bahagia karena impian ayahnya untuk memiliki toko buku yang mampu menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda akhirnya telah tercapai. Keberhasilan ini adalah buah dari kesabaran dan keteguhan hati yang mereka tanam bersama sejak masa-masa sulit yang penuh dengan air mata perjuangan. Mereka berdua mulai merencanakan pernikahan yang sederhana di tepi pantai, dengan hanya mengundang keluarga dekat dan sahabat yang selama ini setia mendampingi mereka dalam suka maupun duka mendalam. Adrian ingin memulai lembaran hidup baru sebagai seorang suami yang penuh perhatian dan ayah yang bijaksana bagi anak-anak mereka di masa depan yang penuh dengan cahaya harapan. Dia berjanji akan menjaga kebahagiaan Elara dengan segenap kemampuannya karena dialah satu-satunya alasan mengapa Adrian merasa hidupnya kembali berarti dan penuh dengan warna-warna indah. Setiap detail rencana pernikahan mereka dipersiapkan dengan penuh cinta dan rasa hormat terhadap tradisi keluarga yang tetap mereka jaga dengan sangat baik dan bangga. Sebelum hari besar itu tiba, Adrian mengajak Elara mengunjungi makam ibunya sekali lagi untuk meminta restu dan menyampaikan kabar gembira mengenai rencana masa depan yang akan segera mereka jalani. Di sana Adrian merasakan kehadiran roh ibunya yang seolah-olah sedang memberikan senyuman hangat dan restu yang tulus bagi kebahagiaan putra tunggalnya yang kini telah menjadi pria dewasa. Dia meletakkan seikat bunga mawar putih kesukaan ibunya di atas nisan yang bersih dan berdoa dengan penuh kehusyukan agar kedamaian selalu menyertai jiwa sang ibu. Elara menggenggam tangan Adrian dengan sangat erat memberikan kekuatan moral yang sangat besar bagi pria itu untuk melepaskan segala sisa kesedihan yang masih tersisa. Malam harinya mereka duduk di teras rumah baru yang menghadap ke arah laut yang tenang sambil menikmati suara deburan ombak yang sangat teratur dan menenangkan jiwa yang letih. Adrian menatap bintang-bintang di langit dan menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidupnya mulai dari duka yang mendalam hingga kebahagiaan yang meluap adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Dia tidak lagi menyesali masa lalu yang penuh dengan air mata karena tanpa semua penderitaan itu dia tidak akan pernah bertemu dengan Elara yang sangat luar biasa. Hidup adalah sebuah anugerah yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan dedikasi untuk menciptakan kebaikan bagi dunia yang terkadang terasa sangat keras. Wijaya Corp terus berkembang pesat di bawah kepemimpinan Adrian yang sangat inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Dia sering diundang untuk berbicara di forum internasional mengenai pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah organisasi yang memiliki dampak besar bagi banyak orang.
Adrian selalu menekankan bahwa kesuksesan finansial harus berjalan beriringan dengan integritas pribadi dan kepedulian terhadap nasib orang-orang kecil yang seringkali terlupakan di tengah modernisasi. Pengaruh positifnya mulai dirasakan oleh banyak pihak yang akhirnya ikut tergerak untuk melakukan perubahan serupa di lingkungan kerja mereka masing-masing demi masa depan dunia. Elara juga mulai menulis sebuah novel yang terinspirasi dari perjalanan hidupnya bersama Adrian yang penuh dengan dinamika emosi dan perjuangan untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya di dunia. Buku tersebut segera menjadi karya yang sangat populer dan memberikan inspirasi bagi banyak wanita untuk tetap kuat dan mandiri meskipun harus menghadapi berbagai macam cobaan hidup yang sangat berat. Adrian sangat mendukung karier menulis Elara dan selalu menjadi pembaca pertama yang memberikan masukan jujur, serta dukungan moral yang sangat kuat bagi istrinya. Tercinta itu setiap waktu. Mereka saling melengkapi satu sama lain dalam segala hal menciptakan sebuah sinergi yang sangat indah dan mempesona bagi siapapun yang melihatnya. Melalui yayasan dan toko buku mereka, Adrian dan Elara telah berhasil mencetak banyak generasi muda yang memiliki kecintaan tinggi terhadap literasi dan seni musik yang sangat berkualitas bagi manusia. Mereka merasa sangat puas melihat senyum anak-anak yang kini memiliki masa depan cerah berkat akses pendidikan yang layak dan dukungan moral yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Adrian menyadari bahwa inilah warisan yang sesungguhnya yang akan tetap hidup selamanya, jauh melebihi keberadaan gedung pencakar langit yang mewah yang pernah dia bangun di pusat kota. Kehidupan mereka sekarang didasarkan pada prinsip pengabdian yang tulus dan rasa cinta yang abadi terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan di bumi. Matahari mulai terbit di ufuk timur memberikan warna emas yang sangat indah pada permukaan air laut yang sangat tenang dan damai di depan rumah mereka yang sangat nyaman. Adrian dan Elara berdiri berdampingan sambil menatap cakrawala yang luas, menyadari bahwa mereka telah berhasil melewati badai paling mengerikan dalam hidup mereka dengan sangat berani dan jujur. Adrian menarik napas panjang merasakan udara pagi yang sangat segar masuk ke dalam paru-parunya, memberikan energi baru untuk menghadapi hari-hari indah yang akan segera datang menyambut mereka. Dia tersenyum ke arah Elara, dan mereka berdua melangkah maju menuju masa depan yang penuh dengan harapan cinta yang abadi. Kesedihan karena kehilangan ibu kini telah benar-benar berubah menjadi sebuah memori indah yang memberikan kekuatan bagi Adrian untuk terus menjadi sosok pria yang lebih baik dan lebih bijaksana. Dia tahu bahwa ibunya akan selalu menjaganya dari kejauhan, dan merasa sangat bangga melihat putranya telah menemukan kebahagiaan sejati di tangan seorang wanita yang memiliki hati seputih salju. Dunia kini tampak jauh lebih terang dan penuh dengan peluang bagi mereka untuk terus berkarya dan memberikan cinta kepada siapa saja yang mereka temui dalam perjalanan hidup. Adrian Wijaya, sang CEO yang pernah kehilangan arah, kini telah kembali ke jalan yang benar dipandu oleh melodi hati yang tulus. Petualangan Adrian Wijaya dan Elara membuktikan bahwa cinta yang tulus memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan luka paling dalam dan memberikan harapan di saat kegelapan mulai menyelimuti seluruh sisi kehidupan. Mereka kini hidup dalam harmoni yang sangat indah, memberikan inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan kisah perjuangan mereka dalam menegakkan keadilan dan cinta di dunia korporasi yang keras. Adrian tidak lagi merasa takut akan masa depan, karena dia tahu bahwa dia memiliki Elara yang akan selalu setia mendampinginya melewati setiap rintangan yang mungkin akan datang nanti. Kisah mereka berakhir dengan sangat indah, meninggalkan jejak kebaikan yang akan selalu dikenang oleh banyak orang di seluruh penjuru negeri selamanya. Setiap malam sebelum tidur, Adrian selalu berbisik dalam hati mengucapkan terima kasih kepada sang ibu yang telah membimbingnya secara spiritual menuju cinta sejati yang telah menyelamatkan jiwanya yang hancur. Dia menyadari bahwa meskipun sosok fisik sang ibu telah tiada, namun nilai-nilai kebaikan yang diajarkan tetap menjadi kompas yang mengarahkan hidupnya menuju dermaga kebahagiaan yang hakiki. Elara sering memainkan melodi piano yang pernah dimainkan ibunya, menciptakan suasana haru namun penuh dengan kedamaian yang mendalam di dalam rumah mereka yang hangat. Cinta mereka adalah bukti nyata bahwa di balik setiap duka yang mendalam selalu ada rencana indah yang telah dipersiapkan oleh semesta bagi mereka yang tidak pernah berhenti berharap. Adrian kini memimpin Wijaya Corp dengan penuh kasih sayang dan visi yang jauh ke depan, memastikan bahwa setiap karyawan merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan yang berintegritas.
Dia telah mengubah wajah dunia bisnis di negaranya menjadi lebih manusiawi dan peduli pada isu-isu sosial yang selama ini sering diabaikan oleh para kapitalis yang hanya mengejar keuntungan semata. Elara terus berkarya melalui tulisan-tulisannya yang menggetarkan jiwa, menyebarkan pesan perdamaian dan kekuatan hati ke seluruh penjuru dunia melalui buku-bukunya yang sangat berpengaruh. Bersama-sama mereka membangun sebuah dinasti baru, yang didasarkan pada cinta, kejujuran, dan dedikasi tanpa batas untuk menciptakan dunia yang jauh lebih baik bagi semua generasi yang akan datang. Masa depan kini membentang luas di hadapan mereka seperti samudra yang tak bertepi, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang akan mereka jelajahi dengan penuh semangat dan rasa penasaran yang besar. Adrian menggenggam tangan Elara dengan sangat erat, menyadari bahwa dia tidak akan pernah sendirian lagi dalam menghadapi segala macam tantangan hidup yang mungkin akan datang menyapa mereka. Cahaya matahari pagi yang hangat menyinari wajah mereka, memberikan restu alam semesta bagi perjalanan cinta yang akan terus mekar seperti bunga di musim semi yang indah. Adrian Wijaya akhirnya menemukan arti hidup yang sesungguhnya di dalam pelukan Elara, wanita yang telah membuatnya ingin terus hidup dan mencintai dunia ini dengan segenap hatinya yang sangat tulus. Hari-hari berlalu dengan penuh sukacita. Dan setiap rintangan kecil yang muncul justru semakin memperkuat ikatan batin di antara mereka berdua yang sudah sangat kokoh sejak awal perjuangan. Adrian sering membawa Elara berkeliling melihat hasil dari proyek-proyek sosial mereka, merasa puas karena bisa melihat langsung dampak positif yang telah mereka ciptakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang dibagi adalah kebahagiaan yang berlipat ganda, memberikan kepuasan batin yang tidak bisa digantikan oleh kemewahan apapun di dunia yang fana ini. Kisah cinta mereka akan terus menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang untuk selalu percaya pada kekuatan cinta dan kebenaran yang akan selalu menang pada akhirnya nanti di masa depan. Kini Adrian berdiri di puncak kesuksesan yang sesungguhnya, kesuksesan yang bukan hanya diakui oleh pasar saham, tetapi juga oleh hati nuraninya sendiri yang telah menemukan kedamaian yang abadi. Dia menatap ke arah langit biru yang cerah, membisikkan kata terima kasih ibu dengan suara yang pelan, namun penuh dengan emosi yang sangat mendalam dan tulus dari hati. Elara datang menghampirinya membawa secangkir teh hangat dan sebuah senyuman yang selalu berhasil meluluhkan segala beban pikiran yang pernah ada di dalam benak Adrian selama ini. Mereka berdua berdiri dalam keheningan yang penuh makna, menyadari bahwa mereka telah sampai di rumah tempat di mana cinta dan harapan akan selalu tinggal selamanya di dalam hati mereka masing-masing.